Episode 133 Aku bisa melihat segalanya. Ya, aku sudah lama tidak melihatnya. Apakah dia akan kembali ke kampung halamannya? Di mana kampung halamannya? Aku belum pernah mendengarnya menceritakannya. Mustahil. Dia kepala laboratorium material baru, dan ini masa kritis untuk mendirikan bengkel material baru. Bagaimana mungkin dia pulang saat ini? Ada banyak diskusi tentang Li Youdun. Xia Feng mengangkat tangannya, dan ruang konferensi multifungsi yang ramai tiba-tiba menjadi sunyi. Ia berkata, Li Youdun sedang bekerja di laboratorium rahasia. Jangan berspekulasi. Ini masa kritis, dan kita menghadapi dua pertempuran berat. Kita masing-masing harus melakukan pekerjaan kita dengan baik dan mengabaikan hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Direktur Xia, kata Huang Xuewen, Departemen Kecerdasan Buatan kami siap menghadapi tantangan berat. Baik bengkel material baru maupun bengkel drone akan memanfaatkan teknologi AI kami. Kami telah berhasil mengembangkan robot lini produksi kami sendiri, yang akan meningkatkan kapasitas produksi kami secara signifikan. Bagus sekali. Xia Feng gembira. Di layar monitor, Guan Lingsan berkata, Direktur Xia, sesuai kesepakatan awal Anda, kami memesan suku cadang dari produsen kontrak di seluruh negeri, lalu membawanya kembali untuk diproses dan disempurnakan di pabrik kami. Saat ini, Pangkalan Haizu telah menyelesaikan tugas produksi kami, dan 500 ton suku cadang mesin presisi telah dikirim dari Haizu ke kantor pusat kami di Kyoto. Senyum muncul di wajah Xia Feng. Bagus sekali, terima kasih atas kerja kerasmu. Di monitor lain, Yao Xiaohong berkata, Tuan Xia, sama seperti Pangkalan Haizu, kami juga telah menyelesaikan tugas penyelesaian komponen. Komponen yang sudah jadi, dengan berat total 300 ton, telah dikirim ke kantor pusat Kyoto. Kamu juga sudah bekerja keras, kata Xia Feng sambil tersenyum. Direktur Xia, kata seorang eksekutif senior, saya baru saja pergi ke perusahaan persenjataan Hanu kemarin. Direktur Ye dari perusahaan persenjataan Hanu mengatakan bahwa 60% komponen yang mereka proses untuk kami sudah lengkap. Jika kami menginginkannya, mereka bisa mengirimkan 60% itu terlebih dahulu. Pangkalan Haizu dan Shu menyelesaikan tugas mereka lebih cepat dari jadwal, tetapi perusahaan senjata Hanu hanya menyelesaikan 60%. Mereka sebenarnya punya tugas paling sedikit, kata seseorang. Xia Feng berkata, jangan salahkan Ye Kun. Perusahaan senjata Hanu adalah perusahaan milik negara. Orang-orang di sana datang dan pergi tepat waktu, dan efisiensi kerja mereka rata-rata. Cukup sulit untuk mencapai tingkat pekerjaan seperti ini. Ini bisnis kami sendiri, dan kami tidak bisa mengharapkan orang lain melakukannya untuk kami. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan pekerjaan infrastrukturnya? Eksekutif senior yang bertanggung jawab atas pekerjaan infrastruktur melanjutkan, Direktur Xia, perusahaan konstruksi telah menyelesaikan struktur utama. Hanya beberapa pekerjaan tambahan yang tersisa. Kami dapat membawa komponen-komponennya untuk dirakit sekarang. Setelah perakitan selesai, perusahaan konstruksi juga akan selesai. Xia Feng berkata, baiklah kalau begitu. Ayo kita pindahkan semua komponen yang kita miliki hari ini. Kita juga akan menyalakan dua mesin perkakas pintar Thunder Dragon untuk memproses komponen inti. Tepat saat itu, Liang Xiao masuk, menggenggam map dan secangkir teh goji beri dan jujube yang mengepul. Ia meletakkan cangkir itu di depan Xia Feng, lalu dengan tenang duduk di kursi di sebelahnya. Sambil duduk, ia memukul-mukul pinggangnya yang pegal, tampak agak tidak nyaman. Hati Xia Feng langsung sakit. Lihat dirimu. Kalau kamu tidak enak badan, kenapa kamu tidak masuk kerja saja? Apa yang kamu lakukan di sini? Kembalilah dan istirahatlah. Itu tidak akan berhasil. Sekarang adalah masa kritis untuk membangun bengkel material dan bengkel drone baru. Anda tidak bisa menanganinya sendiri. Jadi saya bisa berbagi sebagian pekerjaan, kata Liang Xiao. Biar aku bantu memijatnya. Xia Feng mengulurkan tangan dan memijat otot pinggang Liang Xiao. Di sini, sedikit ke kiri, sedikit ke bawah. Liang Xiao tampak sangat nyaman dan menikmatinya. Semua orang di ruangan itu menatap Xia Feng dan Liang Xiao yang sedang menunjukkan kemesraan mereka. Semua orang memiliki banyak hal untuk dikatakan dalam hati, tetapi tak seorang pun berani mengatakan sepatah kata pun. Liang Xiao bereaksi cepat, wajahnya sedikit memerah. Hei, apa yang kau lakukan? Ada begitu banyak orang yang menonton. Ini rapat. Xia Feng tiba-tiba berkata, apa yang masih kau lakukan di sini? Rapat sudah selesai, pergilah dan lakukan apapun yang perlu kau lakukan. Semua orang di ruangan itu berdiri dan pergi seolah-olah mereka telah diampuni. Xia Feng dan Liang Xiao adalah satu-satunya yang tersisa di ruang konferensi multifungsi. Ini semua salahmu. Aku sudah bilang aku tidak bisa melakukan posisi itu, tapi kamu bilang aku bisa. Lihat, punggungmu terkilir. Tidak mungkin, kamu sudah berbaring di sana sepanjang waktu, tidak dalam posisi apapun. Oke. Benarkah? Kenapa aku tidak ingat? Xia Feng tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah pintu. Kalian, sudah cukup dengar? Menabrak.
Terjadi kekacauan di pintu, dan sekelompok anak muda yang menguping pun berhamburan. Sepatu Huang Suewen terjatuh ke tanah di pintu, tetapi dia tidak berani kembali untuk mengambilnya. Rumah sakit Angkatan Darat. Nona Tang, bagaimana siklus menstruasi Anda? Tanya perawat muda itu dengan sopan di bangsal. Tang Yuyan mengerutkan kening, mengapa kamu menanyakan ini? Nona Tang, dokter meminta kami menanyakan ini. Ini juga demi kebaikan Anda. Kami perlu tahu lebih banyak tentang situasi ini dan menyingkirkan semua bahaya tersembunyi, kata perawat muda itu. Bahaya tersembunyi apa yang sedang dihilangkan? Nah, dokter bilang keracunan ini bisa memengaruhi kesuburanmu di masa depan, jadi mereka perlu memahami siklus menstruasimu. Selain itu, mereka perlu mengambil sel telurmu untuk diuji. Jadi, tolong bekerja sama, kata perawat muda itu. Tang Yuyan tiba-tiba menjadi gugup. Apakah ini akan memengaruhi kesuburanku? Perawat itu berkata, belum tentu. Kami hanya mengambil sampel untuk pengujian. Jika ada masalah, kami perlu segera menanganinya untuk menghilangkan bahaya tersembunyi. Yah, menstruasiku baru saja selesai 2 hari yang lalu, dan totalnya 5 hari, kata Tang Yuyan, merasa sedikit malu. Perawat itu berkata, Anda masih dalam masa ovulasi. Saya perlu mengambil salah satu sel telur Anda. Proses ini mungkin sedikit tidak nyaman, jadi mohon bersabar. Tang Yuyan mengangguk. Pada saat yang sama, seorang pria paruh baya datang ke kantor Xia Feng. Xia Feng mengingatnya. Namanya Sun Wen, pemimpin Gentle Action. Ia muncul setelah Fosun mengungkap rahasia kapsul AE di Bioforum. Kali ini, seperti terakhir kali, ia membawa lemari es. Tuan Xia, saya minta maaf, kata Sun Wen dengan nada meminta maaf. Saya tahu kehadiran saya membuat Anda merasa tidak nyaman, tetapi mohon dipahami bahwa ini adalah pekerjaan saya. Saya harap Anda bersedia bekerja sama. Baiklah, ini tidak akan menyita banyak waktu Anda. Xia Feng bertanya, apa yang ingin kamu lakukan kali ini? Beberapa sampel darah, dan Sun Wen melirik Liang Xiao yang juga ada di kantor. Liang Xiao berkata dengan dingin, apalagi? Katakan saja, tidak bolehkah aku mendengarkan? Sun Wen tersenyum canggung. Baiklah kalau begitu, saya akan jujur. Saya perlu mendapatkan sampel dari Tuan Xia kali ini. Xia Feng langsung mengerutkan kening. Liang Xiao bertanya mengapa kamu ingin mengambil gaya itu? Maaf, pekerjaan saya sangat rahasia dan saya tidak bisa membocorkan isi pekerjaan saya, kata Sun Wen. Liang Xiao berkata dengan kasar, kau bisa melakukan apapun yang kau mau? Siapa yang memberimu kekuatan sebesar itu? Tuan Xia, lihat. Sun Wen tidak berani berdebat dengan wanita Xia Feng. Ia menatap Xia Feng meminta bantuan. Xia Feng berkata, Xiao, lupakan saja. Setelah jeda, ia berkata, Tuan San, ikut saya ke ruang tunggu. Saya beri waktu 5 menit. Baiklah, terima kasih, Tuan Xia. Sun Wen menghela napas lega dan mengikuti Xia Feng ke ruang tunggu. Tepat setelah kedua pria itu memasuki ruang tunggu, Liang Xiao mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Setelah panggilan tersambung, ia menutup mulutnya dan berbisik, Saudari Fan Fan, ada seorang pria bernama Sun Wen di sini yang ingin mengambil sampel cairan sperma dari para pria kita. Mohon periksa latar belakang orang ini. Suara Fan Fan, Sun Wen, coba aku cek. Ngomong-ngomong, aku beli abalon. Bagaimana kalau kita makan abalon malam ini? Abalon? Oke. Ngomong-ngomong, belikan aku masker wajah kalau kamu pulang. Kedua wanita itu mulai berbicara tentang bisnis dan kemudian bergosip. Pintu ruang tunggu terbuka, Sun Wen menundukkan kepalanya dan berjalan keluar kantor, lalu menutup pintu. Liang Xiao penasaran, secepat itu? Pada saat ini, Xia Feng tiba-tiba menjulurkan kepalanya dari pintu ruang tamu. Xiao, kemarilah dan bantu aku. Liang Xiao. Jam 4 sore. Liu Dun muncul di laboratorium material Thunder Horse Group. Ia tidak menyapa siapapun dan langsung pergi ke kantornya. Kemunculan Liu Dun menyebabkan banyak diskusi di antara staf di laboratorium. Apa yang terjadi, Menteri Li? Ya, dia sangat aneh akhir-akhir ini. Berhenti bicara dan mulai bekerja. Bengkel material baru akan segera mulai dibangun, dan masih banyak yang harus kita kerjakan. Menteri Li benar-benar brengsek. Sudah waktunya dia mengambil alih situasi. Tapi dia malah masuk ke kantor tanpa bicara sepatah kata pun dan mengabaikan kita. Bagaimanapun juga, dia seorang menteri. Di kantor Liu Dun, Xia Feng menarik kembali pandangannya. Ia tidak terkejut dengan diskusi para staf. Ia jelas datang bukan untuk mengarahkan staf sebagai Liu Dun, melainkan untuk mempersiapkan operasi malam itu. Yang Shan dan Sibeli dipastikan telah berusaha menghubungi Liu Dun selama ia berada di Israel dan Mediterania. Rencana pembunuhan palsunya telah terbongkar, dan CIA ingin tahu apakah situasi Liu Dun saat ini telah terungkap, dan apakah ia masih memiliki formula untuk materi baru Thunder Horse Group. Mengingat hal ini, kantor intelijen CIA di Kyoto niscaya akan mencoba segala cara untuk menghubungi Liu Dun. Sambil menunggu,
Xia Feng mengurus beberapa urusan resmi. Bengkel material dan pabrik produksi drone baru milik Thunder Horse Group akan segera dimulai pembangunannya. Dan ia punya banyak hal yang harus dilakukan, jadi ia tidak akan membuang waktu menunggu. 1 jam kemudian, seekor merpati pos putih hinggap di pohon di luar jendela. Ia melihat Liu Dun di kantor dan terbang masuk ke dalam kantor. Dilihat dari reaksi merpati tersebut, pelatihan yang diterimanya bukanlah pelatihan biasa. Xia Feng mengambil catatan dari cincin kaki merpati. Catatan itu masih berisi informasi digital. Ia bahkan tidak perlu mencari versi bahasa Prancis dari Mysterious Island lagi. Ia langsung menafsirkan isi catatan itu sampai jumpa malam ini jam 8 di rumah persembunyian. Xia Feng membuang catatan itu ke tempat sampah, lalu mengambil catatan lain dan memasukkannya ke dalam cincin kaki merpati. Catatannya berbunyi aku akan tiba di rumah aman tepat waktu. Merpati pos itu terbang keluar jendela dan menghilang ke langit dalam sekejap mata. Xia Feng berdiri dan meninggalkan kantor. Saat keluar dari laboratorium material, ia menelepon. Yuyan, ini aku, kata Xia Feng, aku sudah menerima pesan mereka. Mereka memintaku untuk menemui mereka di rumah aman pukul 8 malam. Bagaimana kamu menjawab? Suara Tang Yuyan. Saya katakan pada mereka bahwa saya akan menemui mereka di rumah aman pukul 8 malam ini, kata Xia Feng. Jangan pergi. Kita hanya perlu memastikan mereka ada di rumah aman. Kemarilah, tinggallah bersamaku, jangan pergi sendirian. Kita bicara nanti saja. Aku akan segera ke sana. Xia Feng menutup telepon. 1 jam kemudian, Night 15 tiba di Biro 101. Xia Feng keluar dari mobil dan disambut oleh Tang Yuyan, yang telah menunggu di tempat parkir. Saya siap beraksi. Petugas lapangan sudah memasuki area tersebut dan tinggal menunggu kami tiba di sana sebelum bertindak, kata Tang Yuyan. Xia Feng mengikutinya dan berkata sambil berjalan, lebih baik menangkap mereka hidup-hidup agar aku bisa memancing mereka keluar. Tang Yuyan berkata, tidak, itu terlalu berbahaya. Kita sudah menguasai wilayah ini, dan mereka tidak bisa kabur. Mengakhiri hidup membutuhkan keberanian, dan aku yakin mereka tidak akan memilih jalan itu. Xia Feng mengikuti Tang Yuyan ke ruang kendali pusat Biro 101. Di dalamnya, sebuah dinding besar memajang rekaman pengawasan area di sekitar Freedom Electronic Music Bar. Jalanan di mana bar itu berada tampak ramai. Rekaman pengawasan menunjukkan area yang damai dan tenang, biasa saja. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, Xia Feng melihat beberapa orang mencurigakan. Mereka jelas agen lapangan dari Biro 101. Di ruang kendali pusat, puluhan prajurit bersenjata lengkap hadir. Tang Bochuan sedang melakukan simulasi meja pasir untuk mereka, menjelaskan pengaturan taktis kepada setiap prajurit. Si Boren mengamati dari dekat, sesekali menyela dengan pikiran dan pendapatnya. Tang Yuyan menuntun Xia Feng dan berkata, Ayah Baptis, saudara, Xia Feng ada di sini. Tang Bochuan mengangguk dan menyapa Xia Feng, lalu melanjutkan simulasi meja pasir. Si Boren menghampiri dan berkata langsung ke intinya, kau benar-benar hebat. Pertama, kau menemukan markas intelijen CIA di Kyoto, dan sekarang kau bahkan menemukan tempat persembunyian mereka. Kami di Biro 101 belum menemukannya selama bertahun-tahun. Xia Feng berkata, itu tidak mengejutkan. CIA tidak tahu tentang stasiun intelijen dan rumah persembunyian Biro 101 di New York atau Washington. Memata-mata itu soal takdir, dan aku punya hubungan dengan mereka. Hahaha. Si Boren tertawa. Wah, kau benar-benar menggunakan takdir untuk menjelaskan hal seperti itu. Tapi itu masuk akal. Apa kau punya penjelasan lain selain takdir? Xia Feng menggelengkan kepalanya, tidak lagi. Si Boren langsung mengerutkan kening, kau menyembunyikannya dariku lagi. Xia Feng hanya tersenyum dan tidak menjelaskan. Tang Bochuan dengan cepat menyelesaikan simulasi meja pasir, dan puluhan petarung bersenjata lengkap menerima perintahnya dan meninggalkan ruang kendali pusat. Mereka akan menaiki kendaraan aksi dan menunggu saat untuk berangkat. Baiklah, saya sudah menyelesaikannya di sini, kata Tang Bochuan sambil tersenyum. Direktur Tang, tolong beri saya instruksi. Tang Yuyan memutar matanya ke arah Tang Bochuan, lalu berkata, pimpin pasukanmu ke area target dengan hati-hati. Xia Feng dan aku akan segera tiba. Ya, aku pergi. Tang Bochuan segera pergi. Ketika melewati Xia Feng, ia berhenti sejenak dan berbisik di telinga Xia Feng. Dia pulih lebih cepat sekarang karena bersamamu. Lihatlah semangatnya. Dia sama sekali tidak terlihat seperti pasien. Aku serahkan dia padamu. Jaga dia baik-baik. Xia Feng tidak tahu harus berkata apa, dia hanya tersenyum. Tang Yuyan menambahkan, Xia Feng, jangan kendarai Night 15 NU. Bawa mobilku. Mobilmu terlalu mencolok dan merepotkan untuk bergerak. Xia Feng berkata, baiklah kalau begitu, aku akan mengambil mobilmu. Ayah Baptis, duduk saja di sini dan tunggu kabar kemenangan kita, kata Tang Yuyan. Si Boren memperingatkan hati-hati. Jika mereka melawan, bunuh saja mereka. Aku mengerti. Tang Yuyan berbalik dan pergi. Selamat tinggal,
Tuan Xia Feng juga pergi. Si Boren memperhatikan Xia Feng dan Tang Yuyan pergi. Setelah beberapa lama, akhirnya ia berkata, pasangan yang sempurna. Kenapa mereka tidak ditakdirkan untuk bersama? Beberapa menit kemudian, 3 minivan melaju meninggalkan markas Biro 101. Di dalamnya terdapat personel yang bertanggung jawab atas operasi tersebut. Tang Yuyan kemudian meninggalkan markas Biro 101 dengan sedan berbendera merah biasa dan menuju ke area target. Apakah kamu merasa lebih baik? Tanya Xia Feng. Aku baik-baik saja. Bagaimana luka di tanganmu? Tang Yuyan melirik pergelangan tangan Xia Feng. Pergelangan tangan Xia Feng tidak dibalut kasa, tetapi lengan bajunya menutupi pergelangan tangannya, jadi dia tidak bisa melihat lukanya sama sekali. Tidak apa-apa, bekas lukanya sudah sembuh, kata Xia Feng. Lalu keduanya terdiam dan suasana di dalam mobil menjadi canggung. Pukul 19, sebuah sedan Hongqi memasuki area parkir di pinggir jalan. Di seberang jalan terdapat Freedom Electronic Music Bar, yang utamanya melayani ekspatriat di Beijing, kebanyakan orang Amerika. Jadi, meskipun berlokasi di pusat kota yang ramai, struktur stafnya sebenarnya cukup sederhana dan mudah dikelola. Yang Shan, kepala stasiun intelijen Kyoto, sungguh licik saat ia mendirikan rumah persembunyian di pusat kota Kyoto. Xia Feng melirik keluar jendela, ke arah pintu masuk bar. Resepsionis bar itu juga seorang perempuan Kaukasia berambut pirang bermata biru, dan tidak ada senjata yang ditemukan padanya. Ia mengintip ke dalam dengan mata kirinya dan melihat beberapa orang asing sedang minum, kebanyakan berkulit putih, bersama beberapa orang kulit hitam. Baik staf bar maupun pengunjung tampak normal, tanpa orang atau senjata mencurigakan. Namun, ia yakin bar itu memiliki struktur bawah tanah, meskipun ia tidak dapat melihatnya. Tang Yuyan mengambil komunikator dan berkata, kirim seseorang untuk memeriksanya. Mengerti. Suara Tang Bocuan. Tak lama kemudian, seorang agen wanita berpakaian kasual berjalan menuju pintu masuk bar. Ia masih muda dan bugar. Wanita-wanita seperti inilah yang paling populer di bar, karena kecantikan itu sendiri menarik perhatian dan memikat orang. Beberapa bar bahkan menawarkan minuman gratis untuk wanita muda yang cantik. Namun, wanita muda dan cantik ini dihentikan oleh 2 orang yang menyambutnya di pintu masuk. Mata kiri Xia Feng tertuju pada percakapan antara resepsionis dan agen wanita itu. Maaf, kami hanya menerima anggota. Nona, jika Anda ingin masuk, silakan tunjukkan kartu anggota Anda. Resepsionis wanita berkulit putih itu tampak sangat sopan dan fasih berbahasa Mandarin. Agen wanita dari Biro 101 berkata, apa ini merepotkan? Tidak bisakah aku melakukannya sekarang? Tentu saja tidak ada masalah dalam mengajukan keanggotaan sekarang, tetapi peninjauannya akan memakan waktu. Apakah masih perlu ditinjau ulang? Ya, maaf merepotkan Anda, kata resepsionis wanita berkulit putih itu. Di mana? Kita nggak mau main lagi. Kamu nggak sendirian di sini. Agen perempuan itu berpura-pura marah dan berbalik. Di dalam mobil, Tang Yuyan mengerutkan kening. Jelas ada yang salah dengan tempat ini. Hanya sedikit bar yang punya sistem keanggotaan, tapi bar ini punya. Mereka jelas-jelas berusaha mengendalikan struktur staf agar lebih mudah dikelola. Analisisnya konsisten dengan penilaian Xia Feng setelah melihat situasi di dalam bar. Xia Feng berkata, tempat ini tampaknya berada di pusat kota yang ramai, dengan arus orang yang besar dan situasi personel yang kompleks, tetapi musuh memiliki kendali yang kuat. Arus orang yang ramai dan situasi personel yang kompleks di sini telah menjadi tempat persembunyian yang sempurna bagi mereka. Saya memperkirakan Yang Shan dan si Beli akan bersembunyi di ruang bawah tanah. Bar itu pasti memiliki kamera pengawas. Begitu orang-orang kita masuk, mereka pasti akan menemukannya. Aku tidak menyangka akan sesulit ini, kata Tang Yuyan. Bar ini berbasis keanggotaan, jadi agen kita tidak bisa masuk sama sekali, kecuali mereka memaksa masuk, tapi itu pasti akan membuat musuh waspada. Yang Shan itu licik sekali. Bagaimana mungkin rumah persembunyian yang dibangunnya tidak memiliki lorong rahasia? Jika dia menemukan orang-orang kita, dia pasti akan kabur. Ada masalah lain yang lebih sulit. Ini daerah pusat kota dengan banyak warga sipil. Jika terjadi baku tembak sengit, pasti akan ada banyak korban. Kalau benar-benar terjadi tembak-menembak yang dahsyat dan jatuh banyak korban, maka orang-orang yang terlibat dalam operasi itu bukan saja tidak punya jasa, tetapi juga akan bersalah. Xia Feng berpikir sejenak dan berkata, sebaiknya aku masuk. Bagaimana mungkin? Terlalu berbahaya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Mata Tang Yuyan penuh kekhawatiran, tetapi kata-katanya juga bernada seperti seorang pacar atau istri. Xia Feng tersenyum, tampak cukup santai. Hanya Yang Shan dan si Beli. Mereka tidak mungkin menyakitiku. Kan? Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Aku tidak bermaksud pamer. Aku hanya tidak ingin orang yang tidak bersalah terluka oleh operasi ini. Kau tidak ingin mengubah hal baik menjadi buruk, kan? Ini Kyoto, dan dampaknya sangat besar. Tang Yuyan berkata tapi. Xia Feng memotongnya, jangan coba-coba membujukku lagi.
Sudah diputuskan. Aku akan berdandan dan masuk sebagai Liu Dun. 10 menit lagi, kau bergegas masuk bersama anak buahmu. Tunggu. Tang Yuyan tiba-tiba menatap Xia Feng. Nama Liu Dun terdengar familiar. Apa hubungannya dengan CIA? Dia pembunuh CIA, yang ingin membunuhku. Dia menyusup ke Thunder Horse Group karena dua alasan. Pertama, mencuri formula dan teknologi produksi material baru Thunder Horse Group. Kedua, untuk membunuhku, kata Xia Feng. Liu Dun sudah meninggal, jadi ia tidak perlu merahasiakannya. Tidak ada gunanya merahasiakannya. Biro 101 pada akhirnya akan mengetahuinya. Dan saat itu, ia akan berada dalam posisi yang sulit untuk dijelaskan dan akan berada dalam posisi yang lebih pasif. Berbicara saat ini dan dalam situasi seperti ini adalah pilihan terbaik. Tang Yuyan terdiam sejenak sebelum berkata, terakhir kali aku datang ke kelompok kuda petir untuk menyelidiki kasus mata-mata. Tapi kau menghalangi jalanku. Jadi kau sudah tahu siapa mata-mata itu? Kenapa kau tidak memberitahuku? Xia Feng mengangguk. Ya, aku sudah tahu itu sejak lama. Aku melakukan itu karena suatu alasan. Apakah dia masih di tanganmu sekarang? Tanya Tang Yuyan. Xia Feng bertanya. Menurutmu, bagaimana aku mendapatkan daftar mata-mata CIA di Tiongkok? Dan, bagaimana aku tahu tentang pengeboman dan rumah persembunyian CIA di Kyoto? Kamu membuat kesepakatan dengannya? Ya, aku memberinya kebebasan, dan dia memberiku apa yang kuinginkan. Awalnya aku tidak ingin berdagang dengannya, tapi nilai daftar itu jelas cukup untuk membeli 10 nyawanya. Kenapa tidak melakukan kesepakatan yang menguntungkan negara? Xia Feng menatap Tang Yuyan dengan ekspresi tenang, matanya penuh ketulusan dan kejujuran. Tang Yuyan juga menatap Xia Feng selama beberapa detik sebelum berkata, dilihat dari keuntungan transaksinya, itu memang sepadan. Tapi, apa yang kau lakukan itu melanggar aturan. Tidak ada yang bisa dilakukan jika kita mengikuti aturan. Baiklah, aku akan menutupinya untukmu kali ini, tapi tidak lain kali. Kalau kejadian seperti ini terulang lagi, kau harus jujur padaku, atau aku yang akan menanganinya, kata Tang Yuyan. Baiklah, lain kali aku akan melakukan apa yang kau katakan. Xia Feng mengambil kotak peralatannya dari kursi belakang sofa, membukanya, dan mengeluarkan topeng kulit manusia dari dalamnya. 5 menit kemudian, Xia Feng selesai merias wajahnya dan keluar dari mobil Hongqi. Ini bukan pertama kalinya ia merias wajah agar terlihat seperti Liu Dun, dan ia sudah sangat familiar dengan riasan seperti itu. Hati-hati, Tang Yuyan memperingatkan melalui jendela mobil. Xia Feng mengangguk pelan dan langsung berjalan menuju pintu masuk Free Electronic Music Bar. Sambil berjalan, ia diam-diam berpikir, aku tidak membawa kartu anggota. Apa yang harus kulakukan jika kedua resepsionis itu menghentikanku? Haruskah aku masuk saja? Kuharap ini bukan pertama kalinya Liu Dun ke sini dan orang-orang di sini mengenalnya. Kedua resepsionis wanita kulit putih itu melihat Xia Feng dan membungkuk bersama, berkata dengan sopan, selamat datang. Xia Feng melangkah melewati dua resepsionis wanita berkulit putih dan memasuki Free Electronic Music Bar. Dari semua skenario yang baru saja ia tebak, skenario terakhir jelas cocok dengan dugaannya sendiri. Begitu Xia Feng memasuki bar musik elektronik gratis, Tang Yuyan mengangkat komunikator dan mengeluarkan perintah. Semua petarung, bersiap untuk pertempuran. Mulai atur waktu sekarang, pukul 7.45, dan serang setelah pukul 7.55. Jika ada yang melawan dengan senjata, segera tembak. Diterima. Terdengar jawaban dari komunikator. Di Freedom Electronic Music Bar, Xia Feng datang ke bar, memesan segelas whisky, lalu duduk menunggu. Bartender meletakkan whisky di depannya, tetapi ia tidak meminumnya. Ia tidak mau minum apapun di tempat ini. 2 menit kemudian, sosok yang dikenalnya keluar dari koridor di belakang bar dan langsung menghampiri Xia Feng. Si belilah yang datang. Ia mendekati Xia Feng dan berbisik, kau tidak diikuti, kan? Pertanyaan ini sebenarnya dapat dilihat sebagai kombinasi dua pertanyaan, dan ada juga pertanyaan tersembunyi. Apakah identitas Anda terungkap? Xia Feng melirik si beli. Di dunia ini, tak lebih dari 20 orang yang bisa mengikutiku. Apa menurutmu ada satu di sini? Si beli merentangkan tangannya dan berkata, jangan salah paham, aku hanya ingin memastikan situasinya. Tempat ini adalah benteng terakhir kita. Jika kita kehilangannya lagi, akan sulit bagi kita untuk membangun kembali pangkalan intelijen kita di Kyoto. Itu bukan urusanku, kata Xia Feng. Mengapa kau mengundangku ke sini untuk bertemu denganmu? Tentu saja ini masalah yang sangat penting, kata si beli. Tuan Williams ingin mengonfirmasi situasi di pihak Anda. Anda tahu situasinya. Xia Feng mendengus dingin, tentu saja aku tahu apa yang ingin dia konfirmasi. Jika identitasku terbongkar, aku mungkin sudah berada di penjara khusus yang dikelola oleh Departemen Intelijen Tiongkok sekarang. Bagaimana mungkin aku bisa datang ke sini? Oke, aku tidak ingin bicara lagi. Bawa aku menemui Yang Shan. Ikuti aku. Si beli meninggalkan bar dan membawa Xia Feng ke koridor menuju area belakang.
Di kedua sisi koridor terdapat ruangan-ruangan, beberapa adalah gudang dan beberapa adalah gudang. Tetapi itu bukanlah gudang untuk menyimpan alkohol. Mata kiri Xia Feng dengan cepat mengamati ruangan-ruangan di kedua sisi koridor. Ia berpikir, mungkin ada gudang anggur di bawah tanah. Yang Shan pasti ada di sana. Dia pasti menggunakan tempat ini sebagai stasiun intelijen sementara. Si Belly memasuki ruang penyimpanan di ujung koridor, berjalan ke sudut, dan membalik asbak kotor di rak dengan tangannya. Kaca. Dengan suara pelan, seluruh ruang penyimpanan tiba-tiba tenggelam. Ruang utilitas ini sebenarnya adalah lift. Beberapa detik kemudian, lift yang menyamar sebagai ruang utilitas berhenti. Si Belly membuka pintu dan keluar. Xia Feng mengikutinya, dan yang terlihat adalah ruang bawah tanah seluas kurang lebih 50 meter persegi. Namun, itu bukanlah gudang anggur seperti yang dibayangkannya, melainkan ruang multifungsi. Ruang itu memiliki area kantor, area pelatihan, gudang senjata dan peralatan mata-mata, bahkan sebuah lapangan latihan kecil. Ada meja di salah satu dinding, dan Yang Shan duduk di kursi di belakangnya. Ketika Xia Feng keluar dari lift, tatapannya terpaku padanya, terbakar oleh sedikit kecurigaan. Di salah satu dinding di samping Yang Shan terdapat monitor pengawas yang menampilkan situasi di dalam dan di sekitar Free Electronic Music Bar, serta gambar kesehatan di seluruh jalan. Area ini memang dikendalikan oleh stasiun intelijen CIA Kyoto. Selain Yang Shan, ada 6 agen CIA lain di ruang bawah tanah, 1 berkulit putih dan 5 Asia. Dilihat dari wajah dan bentuk tubuh mereka semua orang Tionghoa. Pandangan Xia Feng tertuju pada salah satu orang Tionghoa. Wajah itu memberinya perasaan familiar. Orang itu adalah orang yang sedang mengawasi Liu Dun. Sebuah pos intelijen biasanya memiliki antara 10 hingga 15 personel. Dengan Yang Shan dan si Belly yang disertakan, hanya ada 8 personel, hampir tidak memenuhi persyaratan minimum. Xia Feng berpikir, aku mengamati semua orang di bar itu normal, bukan agen. Di mana orang-orang yang tersisa bersembunyi? Mengapa mereka bersembunyi? Ketika dia memikirkan hal ini, rasa waspada tiba-tiba muncul di hatinya, dan kewaspadaannya tiba-tiba meningkat hingga ekstrim. Tak seorang pun bicara di ruang bawah tanah. Suasananya sangat sunyi dan semua orang saling memperhatikan. Tatapan Xia Feng dengan cepat menyapu dinding di kedua sisi dan di depannya. Pandangan dari mata kirinya bagaikan sinar X, langsung menembus dinding. Dinding di depannya masih terbuat dari beton, tak tertembus. Tatapan Xia Feng kembali beralih ke dinding kanan. Di balik dinding kanan juga terdapat beton, dan tidak ada ruang tersembunyi. Tatapan Xia Feng beralih ke dinding kiri, dan dengan perspektif ini, ia menemukan ruang tersembunyi di baliknya. Itu adalah sebuah lorong, selebar kurang lebih 1,5 meter, membentang ke depan tanpa ujung yang terlihat. Berdiri di lorong itu adalah 4 agen tempur bersenjata lengkap, 2 berkulit putih, 2 berkulit hitam, tinggi dan tegap. Semuanya mengenakan perlengkapan bergaya Amerika. Senapan serbu M41A mereka sudah terpasang pengaman, siap menembak kapan saja. Di hadapan mereka terbentang sebuah dinding. Tetapi itu hanyalah penyamaran, terbuat dari paduan aluminium, papan partikel, dan cat semprot. Mereka bahkan dapat melihat apa yang terjadi di ruang bawah tanah melalui kamera pengintai yang terpasang di dinding. Jelaslah, lorong di balik tembok kiri adalah lorong rahasia untuk jalan darurat menuju rumah persembunyian ini. Setelah mengetahui situasi di lorong rahasia itu, Xia Feng menarik pandangannya. Wajahnya agak marah. Tuan Yang, apa maksudnya ini? Yang Shan berkata sambil tersenyum paksa. Tuan Li, Anda bertanya apa maksud saya? Saya tidak begitu mengerti apa yang Anda katakan. Apa maksud Anda? Xia Feng berkata, kau memintaku untuk menemuimu di sini. Kau tidak hanya menempatkan 6 agen lapangan di sini, kau juga menempatkan para pembunuh di jalur evakuasi darurat. Inilah yang ku maksud. Apa maksudmu? Yang Shan dan si Belly tertegun sejenak, keduanya tampak terkejut. Mereka tidak menyangka Liu Dun bisa membuat penilaian seperti itu meskipun mereka dipisahkan oleh dinding. Hehehe. Yang Shan segera kembali normal. Ia tertawa. Tuan Li, jangan salah paham. Ini bukan rencana yang menargetkan Anda. Anda tahu, Xia Feng belum mati. Stasiun intelijen kita di Kyoto mungkin telah terbongkar, jadi saya menutupnya sementara dan mundur ke sini. Tapi siapa yang bisa menjamin tempat ini aman? Jadi kita harus siap bertempur dan mundur kapan saja. Tuan Li, apakah ini membuat Anda gugup? Xia Feng berkata dengan tenang, kenapa aku harus gugup? Aku hanya berpikir kau membesar-besarkan hal sepele. Hati-hati, kata Yang Shan. Tuan Li, kami meminta Anda datang ke sini untuk mengklarifikasi beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting, dan kami memiliki wewenang dari Tuan Williams, jadi mohon kerjasamanya. Wajah Xia Feng tenang. Tidak masalah. Kamu bisa mulai kapanpun kamu mau. Kalau begitu, ayo kita lakukan sekarang. Tuan Li, silakan duduk. Yang Shan mempersilakan Xia Feng duduk, lalu berkata kepada salah satu petugas lapangan, silakan buatkan Tuan Li secangkir teh. Beliau suka teh Cina.
Agen lapangan itu mengangguk dan berjalan menuju dispenser air di sudut, di mana terdapat juga bufet berisi daun teh dan cangkir serta mesin kopi. Xia Feng mengamati agen yang sedang membuatkan teh dari sudut matanya, tetapi agen itu membelakanginya dan tidak bisa melihat gerakannya. Tepat ketika ia hendak mengaktifkan kemampuan mata kirinya untuk melihat menembus agen itu, Yang Shan tiba-tiba berkata, "Tuan Li, mari kita mulai." Xia Feng Ren tidak repot-repot memperhatikan gerak-gerik agen itu. Ia bahkan tidak mau menyentuh cangkir teh yang dibawakan agen itu. Ia berkata, "Tentu saja. Apa yang ingin kau ketahui?" Yang Shan berkata, "Kamu bilang kamu membunuh Xia Feng, tapi mengapa dia masih hidup?" Xia Feng berkata, "Entahlah. Kurasa kau harus bertanya pada Hattori Mei tentang ini. Dialah yang memberiku racun itu. Katanya racun itu bisa menular melalui udara, dan orang yang keracunan akan meninggal paling cepat dalam 3 menit, dan paling lambat 5 menit. Selama keracunan berlangsung lebih dari 3 menit, bahkan jika ada penawarnya, itu tidak akan menyelamatkan orang tersebut. Aku menaruh racun yang dia berikan di kantor Xia Feng, lalu aku mencari alasan untuk pergi. Kemudian, mereka mengumumkan kematian Xia Feng, membawa jenazahnya, menurunkan bendera setengah tiang, dan seluruh negeri berduka. Bukankah ini cukup untuk membuktikan bahwa dia sudah meninggal? Sekarang kau bertanya padaku mengapa dia masih hidup. Siapa yang bisa kutanyai? Aku juga ingin tahu apa yang terjadi. Kau tidak tahu? Yang Shan menatap Xia Feng dengan curiga. Ia jelas tidak percaya dengan pernyataan seperti itu. Xia Feng berkata, "Haruskah aku tahu?" Petugas lapangan yang membuat teh itu menyerahkan secangkir teh biluocun murah kepada Xia Feng dan berkata, "Tuan Li, silakan minum teh." Xia Feng bahkan tidak mengulurkan tangannya, tetapi hanya berkata, "Letakkan di atas meja." Agen lapangan yang sedang membuat teh kecewa dan mundur dengan tidak senang. "Tuan Li, Anda tidak perlu terlalu berhati-hati. Kami hanya ingin memastikan beberapa pertanyaan," kata Yang Shan, dengan senyum sinis di sudut mulutnya. Xia Feng berkata, "Lebih baik berhati-hati. Satu-satunya alasan aku masih hidup adalah karena kehati-hatianku. Kadang-kadang kehati-hatian tidak membantu," sela si beli. Xia Feng tersenyum tipis. Terkadang bersikap hati-hati tidak banyak membantu. Tetapi itu tergantung pada orangnya, seperti Wolverine dan Hulk. Si beli tertawa. "Haha, aku tak pernah menyangka Tuan Li orang yang humoris. Aku jarang menertawakan lelucon orang lain, tapi aku terhibur dengan leluconmu." Percakapan ini terasa membosankan dan tidak perlu. Tetapi semua orang tahu bahwa kedua belah pihak sudah mulai bergulat. Suasana di ruang bawah tanah tampak sedikit tegang, yang perlahan-lahan meningkat. "Saya jarang menceritakan lelucon, tetapi saya sangat suka menceritakannya sebelum saya membunuh seseorang," imbu Xia Feng. Ekspresi si beli tiba-tiba menjadi gelap. "Liu Dun, apa maksudmu?" Xia Feng berkata, "Aku hanya ingin mengingatkanmu untuk tidak membuat kesalahan. Beberapa kesalahan hanya bisa dilakukan sekali, karena jika kau melakukannya, kau akan mati. Tidak akan ada kesempatan kedua." Si beli tiba-tiba meraih pinggangnya. Yang Shan melambaikan tangannya, dan si beli menurunkannya lagi. Ia menatap Xia Feng dengan penuh kebencian, tatapan yang seolah ingin mencabik-cabik Xia Feng. "Tuan Li, mari kita mulai," kata Yang Shan. "Pertanyaan kedua, Anda menanam racun di kantor Xia Feng untuk membunuhnya, tetapi dia selamat. Mengingat kecerdasan dan kemampuannya, bukankah dia mencurigai Anda?" Xia Feng berkata, "Tidak. Apa yang membuatmu begitu yakin? Kalau dia curiga, dia pasti akan menangkap atau bahkan membunuhku. Kenapa dia masih menahanku di kelompok kuda petir?" tanya Xia Feng. Yang Shan dan si beli saling memandang. Xia Feng melanjutkan, "Dia juga pergi ke Israel. Aku curiga dia sengaja memanfaatkan kesempatan percobaan pembunuhanku untuk memalsukan kematiannya di Israel. Meskipun aku tidak tahu tujuannya pergi ke Israel, dia berhasil menipu kita semua. Kemudian, dia kembali, dan para pembunuh dari keluarga Hattori membunuhnya lagi, menggunakan racun yang sama. Pembunuh itu ditembak mati oleh Tang Yuyan, tetapi Tang Yuyan hampir mati karena racun itu. Meskipun pembunuh itu mati, dia membantuku menghilangkan kecurigaanku. Jadi, aku yakin aku belum ditemukan, dan identitasku aman untuk sementara waktu." Yang Shan berkata, "Pertanyaan ketiga saya adalah, apakah Anda masih memiliki kesempatan untuk mencuri formula dan teknologi produksi material baru Thunder Horse Group?" Xia Feng berkata, "Tentu saja. Saya masih Direktur Departemen Material Baru. Saya memiliki kesempatan untuk mengakses formula dan teknologi produksi material baru. Jadi, tentu saja tidak ada masalah." Sambil berbicara, Xia Feng melirik jam tangan biasa di tangannya. Saat itu pukul 7.52, dan masih ada 3 menit tersisa sebelum waktu serangan yang ia tetapkan. Senyum muncul di wajah Yang Shan. Ia tiba-tiba membalik monitor komputer di atas meja dan menyalakan saklar daya. Antarmuka panggilan video segera muncul di monitor komputer. Dalam bingkai video, William sedang menatap Xia Feng, yang duduk di seberang Yang Shan.
Antarmuka panggilan video jelas tidak baru saja dibuka, melainkan terbuka sepanjang waktu, meskipun monitor telah dimatikan. Namun, kamera eksternal monitor menyala, tanpa lampu indikator. Williams telah menyaksikan percakapan Xia Feng dan Yang Shan, mengamati Xia Feng. Xia Feng tiba-tiba teringat sistem Tiantian CIA, sebuah sistem kecerdasan buatan yang sangat canggih. Bagaimana mungkin Williams diam saja selama percakapannya dengan Yang Shan? Sistem Tiantian di markas CIA pasti sudah melakukan analisis komprehensif terhadap gambar-gambarnya. Xia Feng sepenuhnya yakin bahwa sistem Tiantian memiliki kemampuan analisis dan identifikasi yang lebih kuat daripada sistem pengenalan wajah. Dia benar-benar telah mengungkap identitasnya. Dia tidak menyadari kamera eksternal di monitor berfungsi, juga tidak menyadari komputer desktop di bawah meja berfungsi. Ini adalah sebuah kesalahan. Xia Feng mungkin akan mengulangi kesalahan yang sama, karena kewaspitaannya tidak cukup untuk melihat program apa saja yang sedang berjalan di komputer. Saat memikirkan hal ini, Xia Feng sudah siap bertempur, tetapi ekspresinya tetap tenang. Ia bahkan berinisiatif menyapa Williams. "Halo, Tuan Williams. Saya tidak tahu Anda sedang menunggu saya. Anda bisa langsung melapor kepada saya." Williams berkata perlahan, "Laporan? Aku memang butuh laporan yang menjelaskan situasinya. Tapi, nama siapa yang akan kau tanda tangani di laporan itu? Liu Dun? Atau Xia Feng?" "Tuan Williams, apa maksud Anda?" Xia Feng melirik arloji di tangannya dari sudut matanya. "Saat ini, masih ada 1 menit 50 detik tersisa sebelum aksi." Williams mencibir, "Di Israel, kau mengubah dirimu menjadi orang India. Jika kami tidak punya sistem untuk mengenali wajah asli orang, kau pasti sudah membodohi kami. Aku khawatir kau pasti sudah membunuh Liu Dun yang asli sejak lama. Kau menyamar sebagai Liu Dun untuk menipu kami, dan kau berhasil, tapi aku tidak menyangka kau begitu berani memasuki rumah persembunyian kami sendirian. Kau adalah lawan yang tak pernah mengecewakanku. Aku hanya punya satu pertanyaan, apa yang ingin kau lakukan?" Xia Feng berkata, "Aku ingin membunuh mereka." "Hahaha." Williams tertawa terbahak-bahak, tetapi tiba-tiba berteriak di tengah tawanya, "Bunuh dia." Xia Feng tiba-tiba berdiri, meraih tepi bawah meja dengan kedua tangan, dan mengangkatnya tiba-tiba. Meja itu terangkat dari tanah dan mengenai Yang Shan dan 6 agen lapangan di belakangnya. Meja besar itu menghalangi rute serangan setidaknya 3 dari 6 agen lapangan. Si beli melangkah mundur cepat, meraih senjatanya. Gerakan Xia Feng semakin cepat. Ia tak hanya mengeluarkan pistol Viper, tetapi juga sebuah wadah kaca kecil. Wadah kaca itu terlempar dari tangannya begitu muncul, menghantam dinding di sebelah kiri. Setelah membuang wadah kaca itu, Xia Feng tiba-tiba menerjang ke samping. Saat tubuhnya masih melayang di udara, sebuah peluru ditembakkan dari pistol Viper di tangannya. Bang! Lampu langit-langit LED di langit-langit ruang bawah tanah tiba-tiba pecah dan mati. Ruang bawah tanah itu tiba-tiba menjadi gelap. Patah. Kali ini mejanya jatuh ke tanah. Bang! 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 Suara tembakan, lampu langit-langit padam, dan ruang bawah tanah pun gelap gulita. Tanpa seberkas cahaya alami, ruang bawah tanah itu gelap gulita. Tubuh Xia Feng jatuh ke tanah. Saat itu, ia menopang dirinya sendiri dengan tangannya dan tubuhnya berguling ke samping. Ding ding ding. Beberapa peluru tiba-tiba mengenai tanah tempat dia berhenti sejenak, dan beberapa percikan api langsung memercik ke tanah beton. Xia Feng kembali menendang tanah dengan kedua kakinya, punggungnya bergeser beberapa meter ke depan hingga ia berhenti di samping sebuah pilar. Dengan menggunakan pinggang dan kakinya secara bersamaan, ia berguling tanpa suara di balik pilar. Bang! 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 Beberapa agen lapangan kembali melepaskan tembakan. Percikan api dari moncong senjata memberikan secercah cahaya, sehingga mereka nyaris tak bisa melihat sekeliling. Namun, cahaya dari tembakan itu cepat berlalu dan membutuhkan tembakan terus-menerus agar tetap menyala. Semua agen lapangan CIA di ruang bawah tanah membawa pistol, dengan magasin yang biasanya hanya berisi beberapa butir peluru, dan paling banyak sekitar selusin. Dengan kecepatan tembak pistol modern, satu rentetan amunisi dapat diselesaikan hanya dalam hitungan detik. Pertanyaannya, siapa yang akan mengosongkan magasin mereka di lingkungan seperti itu? Gelombang tembakan pertama hanya berlangsung 2 detik sebelum berhenti. Cahaya dari tembakan menghilang, dan ruang bawah tanah kembali gelap gulita. Tidak ada yang tahu di mana Xia Feng bersembunyi. Ia seolah menghilang begitu saja. Pada saat itu, lorong di balik tembok tiba-tiba terbuka, dan 4 agen CIA bersenjata lengkap bergegas keluar dari balik tembok. Senapan serbu mereka dilengkapi senter taktis, dan begitu mereka keluar, kegelapan di ruang bawah tanah langsung sirna. Bunuh dia! Bunuh dia! Yang Shan meraung, pistol di tangannya. Tidak seperti agen-agen di sekitarnya, pistolnya adalah revolver. Larasnya panjang dan kalibernya besar, menunjukkan bahwa revolver itu sangat kuat. Di dunia ini, hanya mereka yang mengerti dan mencintai senjata yang akan memilih revolver. 4 agen tempur bersenjata lengkap mengarahkan senapan serbu mereka ke arah yang berbeda,
dan 4 sorotan senter taktis yang terang langsung menerangi semua tempat di mana orang dapat bersembunyi. Sebuah kolom penyangga beton menghasilkan bayangan. Selain bayangan kolom itu sendiri, ada juga. Dia bersembunyi di balik pilar. Si beli tiba-tiba menunjuk pilar itu dan berteriak, "Tembak!" Bang, bang, bang. Peluru ditembakkan dari moncongnya, peluru panas menghantam pilar beton, percikan api beterbangan, dan serpihan beton beterbangan kemana-mana. Hahaha. Yang Shan tak kuasa menahan tawa. "Xia Feng, kali ini, mari kita lihat kemana kau bisa kabur." Lari. Lari. Dilihat dari situasi saat ini, Xia Feng benar-benar tidak punya tempat untuk melarikan diri. Bersembunyi di balik pilar beton, ia akan menjadi sasaran lebih dari selusin senjata jika ia menunjukkan wajahnya. Itu akan menjadi hujan peluru. Kepung dia. Si beli mulai mengarahkan tindakan beberapa agen lapangan. Namun, tepat pada saat itu, 4 agen tempur bersenjata lengkap jatuh ke tanah tanpa peringatan. Senapan serbu di tangan mereka pun jatuh. Senter taktis yang terpasang pada senapan serbu tersebut bersinar dekat dengan tanah, dan cahaya di ruang bawah tanah tiba-tiba berkurang setidaknya 2/3. Ada apa? Suara si beli tiba-tiba terdengar ketakutan. "Bangun! Brengsek! Bangun!" Keempat agen tempur bersenjata lengkap itu tidak bereaksi sama sekali. Kalaupun ada reaksi, itu hanyalah kejang-kejang sebelum kematian. Suara Xia Feng tiba-tiba terdengar dari balik pilar beton. "Aku lupa memberitahumu, botol itu berisi racun yang diberikan Hattori Mei kepadaku. Racun itu melayang di udara. Kau mungkin sudah menghirupnya cukup banyak. Jika kau menahan napas sekarang, aku tidak tahu apakah sudah terlambat." Begitu ia selesai berbicara, seorang agen lapangan yang memegang pistol tiba-tiba membekap lehernya. Ia tanpa ingin mencekik lehernya, tetapi itu hanya angan-angan. Sedetik kemudian, ia langsung jatuh ke tanah. Seorang agen lapangan menahan napas dan berlari menuju lorong rahasia. Ia berada jauh dari tempat Xia Feng memecahkan botol, dan dibandingkan dengan mereka yang lebih dekat, ia masih cukup sehat dan energik. Jadi, ia berlari cepat, mencapai pintu masuk lorong rahasia dalam sekejap mata. Namun saat ia hendak memasuki rute pelarian, sebuah tangan tiba-tiba terjulur dari balik pilar beton, memegang pistol Viper hitam. Bang! Suara tembakan. Agen lapangan yang melarikan diri itu jatuh ke tanah, dengan lubang seukuran bola pingpong di bagian belakang kepalanya. Setelah tertembak di kepala, Xia Feng menarik tangannya. Ia tidak menembak sebelumnya karena memang tidak bisa. Ia sudah menjadi incaran setiap agen CIA. Tapi sekarang, itu tidak penting. Dengan keempat agen tempur yang diracuni, ia telah melenyapkan ancaman terbesarnya. Ia bisa menembak siapapun yang ia mau. Patah. Agen lapangan lainnya jatuh ke tanah, kejang-kejang, dan meninggal. Si beli dan Yang Shan bersembunyi di sudut lain ruang bawah tanah, yang terjauh dari pintu masuk lorong rahasia. Ada juga pilar beton di sana untuk melindungi mereka dari peluru Xia Feng. Ada juga kipas angin untuk meniup racun yang masuk ke udara. Keempat agen lapangan yang tersisa melihat kepala stasiun mereka dan si beli bersembunyi dan mengikuti sudut itu. Dah! 2 tembakan lagi terdengar. Xia Feng, yang bersembunyi di balik pilar beton, bahkan tidak perlu mencondongkan badan untuk mengamati dan membidik. Ia hanya mengulurkan tangannya dari balik pilar beton dan melepaskan 2 tembakan sekaligus. Kedua agen lapangan yang berlari di ujung terjatuh ke tanah. Kedua agen lapangan yang tergeletak di tanah juga memiliki 2 lubang berdarah seukuran bola pingpong di belakang kepala mereka. Mereka tewas di tempat yang sama, dengan cara yang sama. Teknik pembunuhan Xia Feng bagaikan sebuah karya seni. Begitu indah hingga membuat orang-orang gemetar ketakutan dan merinding. Xia Feng melihat arlojinya. 1 menit 30 detik telah berlalu sejak Tang Yuyan melancarkan operasinya. Dilihat dari kecepatan agen Biro 101, Tang Yuyan dan anak buahnya mungkin telah menguasai seluruh bar dan menduduki area belakang. Mungkin dia sedang mencari jalan masuk ke ruang bawah tanah. Namun, Xia Feng tidak terlalu khawatir tentang Tang Yuyan dan agen 101 yang menyerbu ke ruang bawah tanah saat ini, karena mustahil Tang Yuyan akan menyadari bahwa asbak kotor di rak ruang utilitas sebenarnya adalah pengontrol lift. Inilah yang ia inginkan, karena jika Tang Yuyan menyerbu masuk bersama agen 101 saat ini, hal pertama yang akan mereka hadapi bukanlah musuh CIA, melainkan gas beracun yang mematikan. 2 agen lapangan terakhir yang selamat akhirnya berlari ke sudut yang relatif aman. Namun, sebelum mereka sempat bersembunyi di balik pilar, tubuh mereka tiba-tiba kehilangan semua kekuatan. Seketika, tulang-tulang mereka seperti terkoyak dan urat mereka putus. Mereka tak bisa lagi berlari. Kedua agen lapangan itu tersentak beberapa kali, lalu terdiam sepenuhnya. Sekarang, satu-satunya orang yang tersisa di stasiun intelijen CIA Kyoto adalah Yang Shan dan si beli. Mata kiri Xia Feng menembus tepi pilar beton dan terkunci di sudut seberang. Pistol Viper di tangannya selalu dalam kondisi siap tembak. Selama si beli dan Yang Shan memperlihatkan sebagian tubuh mereka, pistol itu akan menembakkan peluru ke bagian tersebut. Tuan Yang, mari kita bicara,
kata Xia Feng. Sudah berapa tahun Anda bekerja untuk CIA? Pergi ke neraka. Yang Shan tiba-tiba merentangkan tubuh bagian atas dan lengan kanannya dari balik pilar beton, dan revolver di tangannya langsung menembakkan 3 peluru. 3 peluru ditembakkan ke arah Xia Feng dalam bentuk segitiga, dan 3 titik serangan terpusat tepat pada suara Xia Feng. Baik dalam hal keahlian menembak maupun kemampuannya memprediksi posisi target, Yang Shan menunjukkan keahlian yang luar biasa. Menjadi kepala stasiun di Stasiun Intelijen Kyoto Tiongkok merupakan bukti kekuatannya. Ding ding ding. 3 peluru revolver menghantam pilar beton di depan Xia Feng, mendarat di mata kiri, mata kanan, dan mulutnya. Jika tidak ada pilar beton di depan Xia Feng, ia pasti sudah ditembak 3 kali di kepala, dan salah satu dari mereka pasti akan membunuhnya. Namun, Xia Feng bahkan tidak berkedip, apalagi menghindar. Pada saat yang sama setelah Yang Shan melepaskan 3 tembakan, jari telunjuk kanan Xia Feng juga bergerak maju. Bang! Sebuah peluru melesat keluar dari pistol Viper, dan peluru panas itu langsung menembus pergelangan tangan kanan Yang Shan begitu keluar dari moncongnya. Darah berceceran dan revolver itu jatuh ke tanah. Yang Shan tak kuasa menahan diri untuk berteriak, dan buru-buru menarik kembali tangan kanannya yang tertembak. Membandingkan kemampuan menembak Xia Feng ibarat membandingkan kecepatan manusia dengan kecepatan macan tutul, atau membandingkan kemampuan melompatnya dengan seekor katak. Keduanya bahkan tidak berada pada level yang sama. Tuan-tuan, bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Xia Feng melangkah keluar dari balik pilar beton. Yang Shan telah kehilangan senjata dan kemampuan bertarungnya, dan satu-satunya lawannya adalah si beli, yang tidak mengancamnya. Kesepakatan? Kesepakatan macam apa yang kau inginkan? Suara si beli sedikit bergetar, dan ia sama sekali tidak bisa menyembunyikan rasa takut di hatinya. Xia Feng perlahan bergerak ke sudut, tangan kanannya sejajar dengan dada, mempertahankan posisi menembak. Ia berkata, kesepakatanku sederhana. Katakan di mana Hattori Mei sekarang dan bagaimana cara menghubungimu. Aku juga ingin tahu apakah organisasi FA terlibat dalam pembunuhan istriku. Apakah mereka juga ada di Kyoto? Dan informasi kontak mereka. Berikan apa yang kau inginkan, dan aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Diam. Kau pikir kami bodoh? Geram si beli. Sekalipun kau mendapatkan apa yang kau mau, kau akan membunuh kami. Xia Feng tersenyum. Apa kau menyerah begitu cepat? Kalau kau tidak mencoba, bagaimana kau bisa begitu yakin aku tidak akan melepaskanmu? Bagiku, kalian hanyalah pegawai pemerintah AS. Tidak ada kebencian yang mendalam di antara kita. Diam. Brengsek. Umpat si beli. Xia Feng tiba-tiba mengangkat tangannya dan menarik pelatuknya. Bang! Setelah terdengar suara tembakan, kipas angin di sudut tiba-tiba berhenti. Xia Feng berkata, oh tidak. Kipas anginnya tidak berfungsi. Maaf, aku tidak sengaja. Itu pasti pelepasan yang tidak disengaja. Cepat keluar dari sana. Racunnya akan menyebar dengan sangat cepat. Kau lihat sendiri akibatnya jika menghirup racun itu. Brengsek. Brengsek. Si beli tiba-tiba bergegas keluar dari balik pilar dan mengacungkan senjatanya untuk menembak Xia Feng. Bang! Suara tembakan. Namun, bukan Xia Feng yang berdarah, melainkan si beli. Peluru yang keluar dari moncong pistol Viper mengenai pergelangan tangan kanannya, dan pistol itu pun jatuh ke tanah. Si beli membungkuk untuk mengambil pistol itu. Meskipun tahu itu hampir mustahil, ia tetap melakukannya karena tak punya pilihan lain selain mengandalkan naluri bertahan hidupnya. Bang! Teriak si beli dan jatuh ke tanah sambil memegangi lutut kanannya. Namun sedetik kemudian, tangan kirinya meraih pistol yang jatuh ke tanah. Bang! Sebuah peluru mengenai pergelangan tangan kiri si beli. Tangan kirinya sudah memegang gagang pistol, tetapi urat dan tulang pergelangan tangannya patah. Ia tak bisa mengendalikan tangannya untuk mengambil pistol, apalagi menembak. Xia Feng berkata dengan tenang, jika kau bisa mengangkat pistol itu dengan kaki kirimu, aku berjanji akan berdiri diam dan membiarkanmu menembakku. Sialan. Semangat si beli sudah diambang kehancuran, dan dia malah mengulurkan kaki kirinya ke arah pistol itu. Bang! Sebuah peluru bersarang di lutut kiri si beli. Si beli menjerit dan pingsan. Sekalipun ia tidak mati kali ini, ia pasti akan menjadi cacat tingkat tinggi. Apa yang dikatakan si Belius benar. Entah dia memberitahu Xia Feng tentang Hattori Mei dan organisasi FA atau tidak, Xia Feng tidak akan membiarkannya pergi. Alasannya sederhana, karena stasiun intelijen CIA Kyoto telah merencanakan pembunuhan kekasihnya. Hanya karena alasan ini, Xia Feng bisa membunuh mereka 10 kali. Xia Feng terus bergerak menuju pilar beton di sudut, tetapi tepat ketika ia tinggal 10 langkah lagi, ia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di jantungnya. Untuk sesaat, jantungnya seakan berhenti berdetak, dan pikirannya menjadi kosong. Proses ini berlangsung sekitar 1 detik, dan kemudian energi misterius yang bersembunyi di tubuhnya terbangun, dengan cepat memasuki darah, sel, dan sumsum tulangnya. Xia Feng menghela napas panjang,
dan perasaan kematian menghilang. Ini adalah kedua kalinya dia merasakan sensasi kematian, dan sensasi itu begitu nyata hingga membuatnya takut. Namun, setelah mengalaminya 2 kali berturut-turut, ia menyadari kekuatan energi misterius dan kekebalan supernya. Sebuah pertanyaan pun muncul di benaknya. Racun sekuat itu tidak dapat membunuhnya. Tubuhnya dapat menghancurkannya dalam sedetik. Racun apalagi di dunia ini yang dapat membunuhnya? Yang pasti, organ-organ tubuhnya, otaknya, dan setiap aspek dirinya terus-menerus membaik, dan proporsi evolusinya pun meningkat. Jangan tembak. Suara Yang Shan datang dari balik pilar beton. Keluarlah, aku tidak bisa menembak, kata Xia Feng. Tetapi ia mengarahkan moncong pistol Viper ke pilar beton. Dari sisi manapun Yang Shan keluar, ia bisa menembaknya. 2 detik kemudian, Yang Shan muncul dari balik pilar beton, menutupi pergelangan tangan kanannya yang terluka dengan tangan kirinya. Darah mengalir dari sela-sela jarinya, menetes ke tanah. Yang Shan menatap Xia Feng dengan waspada. Matanya dipenuhi ketakutan. Ia bertanya ragu-ragu. Apakah kesepakatan yang kau sebutkan masih berlaku? Tentu saja berhasil. Saya orang yang sangat tulus, bahkan ketika berhadapan dengan musuh, kata Xia Feng. Lemparkan pistolmu ke tanah dan kita akan bicara, kata Yang Shan. Xia Feng dengan santai melempar pistol Viper ke tanah dan menendangnya sejauh 10 meter. Ia tidak memegang pistol di tangannya, tetapi Xia Feng tidak peduli. Bahkan jika Yang Shan dalam kondisi sehat, ia bisa dengan mudah membunuhnya. Apalagi jika Yang Shan kehilangan tangannya. Apakah ini baik-baik saja? Xia Feng berkata dengan tenang, aku sudah memenuhi persyaratanmu. Sekarang berikan apa yang kuinginkan. Hattori Mei ada di kedutaan besar Jepang, tapi itu 2 hari yang lalu. Saya tidak tahu apakah dia ada di sana sekarang, kata Yang Shan. Bagaimana kalian saling menghubungi? Kamu tahu gayanya. Dia tidak akan meninggalkan informasi kontak apapun. Dia selalu datang kepadaku, kata Yang Shan. Mei Hattori adalah wanita yang sangat licik. Ia tidak akan menginap di hotel manapun dan tidak akan meninggalkan informasi kontak apapun. Xia Feng sangat mengenal gaya Mei Hattori, tetapi ia tidak mempercayai kata-kata Yang Shan. Alasannya sederhana, misi ini dipimpin oleh Amerika Serikat. Bagaimana mungkin para anggotanya tidak memiliki informasi kontak? Dia menyediakan racunnya, organisasi FA menyediakan pembunuhnya, dan kita? Masalah ini sebenarnya tidak ada hubungannya denganku, kata Yang Shan. Xia Feng tahu dia berbohong, tetapi dia tidak mengungkapnya. Dia dengan santai bertanya, di mana orang-orang dari organisasi FA? Yan Evo dari organisasi FA ada di sini. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Yang Shan menekan dadanya dan perlahan jatuh ke tanah. Xia Feng hanya menatapnya dengan acuh tak acuh. Yang Shan jatuh ke tanah, berkedut beberapa kali, lalu berhenti bergerak. Darah Xia Feng mengandung antibodi super yang seharusnya bisa menyelamatkan Yang Shan, tetapi ia tidak melakukannya. Apa gunanya menyelamatkan seseorang yang masih berbohong kepadanya di saat kritis ini? Di lantai dasar, ada bermusik elektronik gratis. Bang! Tang Yuyan melepaskan tembakan ke langit-langit, lalu berteriak kepada seorang pelayan, katakan padaku, di mana ruang bawah tanahnya? Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu. Bartender itu hampir menangis ketakutan. Tang Yuyan memukul kepala pelayan bar dengan gagang pistol. Ah, bartender itu menjerit, merasa lebih seperti ditusuk daripada dipukuli. Air mata, ingus, dan urinenya mengalir keluar dari tubuhnya. Dengan keberanian seperti itu, bagaimana dia bisa menjadi agen CIA? Bartender itu ketakutan dan menangis, tetapi Tang Yuyan sangat marah. Xia Feng telah memasuki sarang musuh sendirian, dan tidak ada kabar darinya sejak itu. Di mana dia? Apakah dia terluka? Apakah dia dalam bahaya? Kekhawatiran ini terus-menerus mengganggunya. Apa yang masih kau lakukan di sini? Teriak Tang Yuyan, hancurkan semua tembok di sini. Bahkan jika kau harus merobohkan tempat ini, aku akan menemukan seseorang. Sekelompok besar agen dengan berani memasang alat peledak di dinding. Namun pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara dari ruang utilitas yang telah digeledah beberapa kali. Sekelompok besar agen bersenjata bergegas menuju ruang utilitas. Tang Yuyan adalah orang pertama yang bergegas ke pintu ruang utilitas. Pintu tiba-tiba terbuka, dan sosok yang familiar serta wajah yang familiar muncul di hadapannya. Tang Yuyan tertegun sejenak, lalu dengan gegabah melemparkan dirinya ke pelukan Xia Feng. Banyak orang menatapnya, tetapi ia sama sekali tidak peduli. Meskipun ia dan Xia Feng baru berpisah sekitar 10 menit, baginya, itu terasa seperti seumur hidup. Semua agen berhenti bergerak. Beberapa berdiri tanpa ekspresi, beberapa menahan tawa, dan beberapa tertawa terbahak-bahak. Siapa Xia Feng? Semua orang di sini mengenalnya. Penasihat utama Biro 101, pasukan tangguh dengan kecakapan tempur yang tak tertandingi. Apa arti Xia Feng keluar sendirian? Para agen ini tahu betul, jadi mereka sudah santai, menunggu untuk masuk dan mengambil mayatnya. Tentu saja,
Itu akan mengharuskan Direktur Tang mereka untuk melepaskan diri dari pelukan Xia Feng dan membuka jalan. Tang Yuyan jelas tidak ingin pergi. Lengannya memeluk pinggang Xia Feng erat-erat, area dadanya yang montok dan kencang menempel di dada Xia Feng, meratakannya. Tapi dia sama sekali tidak peduli. Dia rela memberikan segalanya untuk Xia Feng. Jadi apa arti tahu kecil ini? Xia Feng merasa sangat malu. Ia adalah seorang pria yang sudah menikah dengan 4 istri dan 4 anak. Sekarang Tang Yuyan memeluknya dengan begitu sembrono, dan di depan begitu banyak orang. Sebagai seorang pria yang sudah menikah, bagaimana mungkin ia merasa nyaman? Tidak apa-apa, semuanya sudah selesai. Kata Xia Feng, mereka semua sudah mati. Kata-kata Xia Feng jelas dimaksudkan untuk membuat Tang Yuyan melepaskan pelukannya, tetapi Xia Feng seolah tidak menyadari kata-katanya. Alih-alih melepaskan, ia malah memeluknya lebih erat. Xia Feng bisa merasakan kelembutan area dada dan perutnya, dan sensasi halus ini membuatnya sedikit tidak nyaman. Seiring berjalannya waktu, sebagian tubuhnya perlahan mulai bereaksi. Hal-hal seperti itu tak terelakkan bagi pria normal manapun. Itu adalah bagian alami dari spesies manusia. Kecuali jika ia menderita kondisi medis atau cacat bawaan, bagaimana mungkin ia tidak bereaksi terhadap sentuhan intim dan bisikan wanita cantik seperti Tang Yuyan? Xia Feng menarik napas dalam-dalam dan menggunakan kemampuan pengendalian saraf yang telah ia kuasai. Baru kemudian, bagian yang gelisah itu menjadi tenang dan ia menundukkan kepala untuk mengakui kesalahannya. Tahukah kau betapa khawatirnya aku padamu tadi? Kata Tang Yuyan dengan mata berkaca-kaca. Kalau terjadi apa-apa padamu, bagaimana aku bisa hidup? Sekelompok besar agen tertawa. Mereka tak bisa membayangkan Direktur Tang yang biasanya tegas dan berwibawa membuat pengakuan seperti itu kepada seorang pria. Di mata mereka, Tang Yuyan jelas-jelas wanita yang seperti harimau, tetapi dalam pelukan Xia Feng, ia begitu lembut dan menawan. Ia langsung berubah dari harimau menjadi kucing atau kelinci. Yuyan, ayo jangan lakukan ini. Orang-orangmu menertawakan kita, kata Xia Feng. Tang Yuyan akhirnya melepaskan Xia Feng dan berkata dengan galak, apa yang kau lihat? Apa yang kau tertawakan? Kau akan mendapat masalah saat kembali. Sekelompok besar agen tiba-tiba berhenti tertawa. Xia Feng berkata, orang-orang CIA semuanya ada di ruang bawah tanah, tapi mereka semua sudah mati. Ruang utilitas ini sebenarnya lift bergerak, dan asbak dirak berfungsi sebagai sakelarnya. Ada lapisan lain di langit-langit dengan tata letak yang sama, jadi sulit ditemukan. Apa yang masih kau lakukan di sini? Apa kau tidak mendengarku? Kata Tang Yuyan tegas, cepat bertindak. Sekelompok besar agen bergegas ke pintu. Xia Feng menghalangi jalan mereka. Tunggu. Ruang bawah tanahnya beracun. Kalian tidak bisa masuk seperti ini. Kalian harus memakai masker gas dan tabung oksigen. Sebaiknya kalian juga membawa beberapa peralatan ventilasi. Setelah Xia Feng mengatakan ini, seseorang pergi untuk mengambil peralatan terkait. Tang Yuyan meraih tangan Xia Feng dan berkata, ikutlah denganku. Xia Feng sedikit terkejut. Kita mau kemana? Mata Tang Yuyan menunjukkan sedikit kebencian. Apa? Apa kau takut aku akan memakanmu? Xia Feng, Tang Yuyan tidak peduli apakah Xia Feng setuju atau tidak. Dia menggenggam tangannya dan berjalan ke ujung koridor. Xia Feng ingin sekali menarik tangannya dari tangan wanita itu. Tetapi saat melihat air mata di sudut matanya, dia tidak sanggup melakukannya. Ini adalah sesuatu yang tidak ada solusinya. Jika seorang wanita begitu mencintaimu hingga ia tak bisa hidup tanpamu, sanggupkah kau menjauhinya? Mampukah kau menyakitinya lagi dan lagi? Orang lain mungkin bisa bersikap kejam, tetapi Xia Feng tidak bisa. Jika Anda bertanya mengapa, hanya ada satu alasan. Karena, dia adalah Xia Feng. Bar telah dikosongkan, dan baik pelanggan maupun staf bar berada di bawah kendali. Pemeriksaan identitas yang ketat menanti mereka, dan siapapun dengan identitas yang mencurigakan tidak akan bisa lolos. Tang Yuyan dan Xia Feng kini menjadi satu-satunya tamu di bar. Tang Yuyan menggandeng tangan Xia Feng dan tiba di sudut yang remang-remang. Kemudian, ia mendorong Xia Feng ke sofa dan duduk di sana. Bokong mereka saling menempel tanpa celah. Di atas meja di depan sofa terdapat sebotol whisky yang belum dibuka dan 2 gelas minum kosong. Tak ada jejak cairan di gelas-gelas itu, dan gelas-gelas itu tampak belum pernah digunakan. Mungkin seorang tamu telah memesan minuman dan membawanya pergi sebelum mereka sempat menghabiskannya. Begitu dia duduk, Tang Yuyan menatap Xia Feng dengan tatapan lurus dan hangat, seolah ingin melelehkan Xia Feng. Xia Feng tersenyum pahit. Yuyan, apa yang akan kamu lakukan? Tang Yuyan membuka botol whisky lalu mencuci gelas-gelas itu dengan whisky. Meskipun kedua gelas itu belum dipakai, ia masih merasa jijik dan ingin mencucinya lagi dengan whisky. Ia segera mencuci gelas-gelas itu lalu menuangkan whisky lagi ke dalamnya. Ayo minum. Kita sudah lama tidak minum bersama. Xia Feng berkata dengan sakit kepala. Yuyan, jangan main-main. Kita sedang menjalankan misi. Bagaimana mungkin kita minum alkohol saat sedang menjalankan misi? Kalian sudah membunuh mereka semua. Apalagi yang bisa dilakukan orang-orangku selain mengumpulkan mayat-mayat itu? Lagi pula,
Aku direkturnya sekarang. Kalau ku bilang kalian boleh minum, ya silakan. Aku tidak takut, jadi kenapa kalian harus takut? Xia Feng, mendominasi dan keras kepala adalah tanda yang terukir di tulang putri tertua keluarga Tang, yang sulit dihapus. Tidak mau minum denganku sekarang? Suara Tang Yuyan tiba-tiba melunak dan dipenuhi sedikit kesedihan. Xia Feng tersenyum pahit dan berkata, tentu saja kita bisa minum. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat lain dan minum-minum lagi suatu hari nanti? Mudah sekali kau mengatakannya, kata Tang Yuyan. Keempat wanita hamil di keluargamu itu punya prasangka buruk padaku. Kami selalu bertengkar setiap bertemu. Lain hari? Aneh kalau mereka mengizinkanmu keluar lain hari. Xia Feng merasa agak malu, tetapi ia harus mengakui bahwa itu wajar. Keempat istrinya yang sedang hamil mengawasinya dengan ketat dan tidak mengizinkan wanita cantik manapun mendekatinya, apalagi Tang Yuyan. Soal minum berduaan dengan Tang Yuyan, itu mustahil. Keempat istrinya yang sedang hamil pasti tidak akan setuju. Xia Feng berhenti bicara. Ia mengambil gelas anggur dan berdenting dengan gelas Tang Yuyan, lalu meneguk setengah whisky dalam sekali teguk. Tang Yuyan juga meneguk whisky dalam gelas sekaligus, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Xia Feng. Tubuh Xia Feng menegang sejenak. Yuyan, kamu baru minum setengah gelas anggur, apa kamu tidak mabuk? Tang Yuyan berkata lirih, lebih baik aku mati karena mabuk. Kalau aku mati karena mabuk, aku tidak akan merasakan sakit seperti sekarang. Tahukah kau? Sejak kau pergi bersama Fan Fan, aku tidak pernah merasakan satu hari pun yang bahagia. Aku menghabiskan banyak waktu setiap hari mengenang masa lalu dan kejadian-kejadian yang kita lalui bersama. Long Bing pernah bertanya apa yang sebenarnya kuinginkan. Saat itu, aku sama sekali tidak mengindahkan kata-katanya, dan aku tidak pernah memikirkannya. Tapi setelah kau meninggalkanku, aku selalu memikirkan pertanyaan ini setiap hari. Apa yang sebenarnya kuinginkan? Feng Zi, katakan padaku, apa yang kuinginkan? Xia Feng bingung harus menjawab pertanyaannya. Ia mengambil botol dan menuangkan 2 gelas anggur ke dalamnya. Kemudian, ia mengambil kedua gelas itu dan memberikan 1 gelas kepadanya. Jangan pikirkan pertanyaan menyebalkan seperti itu. Ayo minum. Tang Yuyan tiba-tiba meletakkan tangannya yang memegang gelas anggur di tangan Xia Feng, dan tangan mereka tiba-tiba membentuk postur yang aneh. Xia Feng menatap Tang Yuyan dengan tatapan aneh, merasa sangat malu. Bukan karena alasan lain, melainkan karena cara Tang Yuyan dan dirinya berpegangan tangan sama seperti saat mereka minum dari secangkir anggur. Dan secangkir anggur itu adalah minuman yang akan diminum kedua mempelai di malam pernikahan mereka. Jika Tang Yuyan minum darinya, apa arti Tang Yuyan baginya? Dan apa arti Tang Yuyan baginya? Tidak mau minum? Minum saja, desak Tang Yuyan. Xia Feng berkata dengan canggung, postur kita salah, ya? Bagaimana kamu bisa minum seperti ini? Tang Yuyan meneguk habis whisky dalam gelas itu dalam sekali teguk, lalu bergerak mendekati Xia Feng, memegang gelas itu di tangannya dan menuangkannya ke tenggorokannya. Pah pah pah, 2 agen lapangan dari Biro 101 yang kebetulan masuk dari pintu melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan. Direktur Tang, oke, kapan kita akan mengadakan pesta pernikahan? Salah satu agen lapangan berkata sambil tersenyum. Yang lain juga berkata sambil tersenyum Direktur Tang, ingatlah untuk mentraktir kami segelas anggur pernikahan. Anehnya Tang Yuyan tidak mengumpat kali ini, tetapi malah tersipu. Xia Feng sangat malu. Jangan bicara omong kosong. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Penasihat Xia, kita sudah minum anggur pernikahan, dan kau masih ingin menolaknya? Ya, kami bertekad untuk minum di pesta pernikahanmu. Kedua agen lapangan terus menggoda Xia Feng dan Tang Yuyan. Xia Feng memelototi kedua agen lapangan itu dan berkata, ayo, kerjakan tugas kalian. Jangan bikin masalah lagi di sini. Kedua agen lapangan itu tersenyum dan menghilang. Sudah lama menjadi rahasia umum di Biro 101 bahwa Tang Yuyan hampir bertunangan dengan Xia Feng, dan Xia Feng sangat mencintainya. Jadi, mereka menyanjung Direktur Tang, lalu mundur selagi masih di depan, dan melanjutkan urusan mereka dengan tertib. Feng Zi, aku tahu sifatku seperti wanita muda yang manja. Kalau kau tidak suka, aku bisa mengubahnya. Suara Tang Yuyan kecil dan lembut. Xia Feng tak tahan lagi. Aku harus kembali. Lain kali, ayo minum lagi lain kali. Tangan Tang Yuyan yang memegang lengan Xia Feng tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan jatuh tanpa suara. Lapisan kabut muncul di matanya. Xia Feng mendesah dalam hati, menguatkan hatinya, lalu berdiri untuk pergi. Jika dia tidak pergi, anggurnya mungkin akan berakhir di tempat tidur. Dan kemudian, mungkin, bagian cembungnya akan berakhir di bagian cekungnya. Setelah bagian cekung dan cembung bertemu, kediaman Ping An akan memiliki simpanan baru. Dia mengerti rutinitas ini. Tang Yuyan tampaknya telah mengetahui apa yang diinginkannya, dan dia dengan berani berubah. Namun dia tidak berani terpancing. Memikirkan keluarga Tang di belakangnya, dia tidak berani melakukan apapun padanya.
Tang Yuyan menatap kepergian Xia Feng dengan tatapan sedih. Bibirnya bergerak, ingin memanggilnya kembali, tetapi ia tak sanggup mengucapkan kata-kata untuk menahannya. Xia Feng melangkah beberapa langkah, lalu tiba-tiba berhenti dan berbalik. Yuyan, kau menyelamatkan Ah Bing dan yang lainnya. Mereka aman dan sehat berkatmu. Aku ingin mengundangmu ke rumahku untuk makan. Aku akan memasak untukmu sendiri dan mentraktirmu dengan baik. Aku juga akan mengajarimu hal itu. Mau ikut? Hal yang dibicarakannya adalah daftar mata-mata CIA di Cina yang dia curi dari markas CIA menggunakan Xiao Qian. Tang Yuyan akhirnya tersenyum. Tentu saja aku mau ikut. Kapan kamu akan memasak untukku? Aku bisa menyiapkannya. Xia Feng berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, kita adakan besok malam. Ini akan menjadi pesta perayaan untukmu. Baiklah, aku akan sampai tepat waktu. Tang Yuyan tersenyum semakin manis. Xia Feng tidak pernah sulit dihadapi. Keempat wanitanya lah yang sulit. Dulu, keempat wanita itu adalah benteng permusuhan, tempat yang hampir tak mungkin ia tembus. Namun kini situasinya telah berubah. Ia telah menyelamatkan 8 nyawa mereka. Bisakah mereka masih memperlakukannya sebagai musuh? Ini mungkin titik balik yang membahagiakan. Xia Feng berjalan keluar bar. Angin malam berhembus di pipinya, memberinya perasaan sejuk, dan kekhawatiran di hatinya seakan tersapu angin. Kalaupun Yuyan dan aku tak bisa jadi suami istri, kami masih bisa berteman. Kuharap para wanita di keluargaku bisa menerimanya sebagai teman. Kurasa mereka bisa menerimanya. Lagi pula, Yuyan menyelamatkan mereka dan bahkan hampir mati. Pikir Xia Feng dalam hati. Namun, dia jelas tidak tahu apa yang dipikirkan Tang Yuyan atau apa yang direncanakannya. Tampaknya inilah perbedaan antara pria dan wanita. Tepat pada saat itu, sebuah mobil van tiba-tiba berbelok dari persimpangan sebelah kanan. Jalanan telah diblokir oleh petugas dari Biro 101 dan polisi tambahan. Begitu van itu muncul, petugas polisi mendekat, siap untuk menghentikan dan menginterogasinya. Van itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Malah, ia sedikit menambah kecepatan. Semua ini benar-benar tertangkap oleh mata kanan Xia Feng. Kemunculan van itu telah membangkitkan kewaspadaannya. Ia terbiasa menggunakan mata kirinya untuk melihat tembus pandang. Tetapi kali ini, situasi khusus muncul. Sebelum ia sempat menyesuaikan fokus mata kirinya, mata kanannya berkedut tak terkendali. Lalu, bagaikan jaring, pandangannya melebar, langsung tertuju pada van itu. Seketika, banjir informasi tiba-tiba membanjiri pikirannya. Pesan itu berbunyi Bao Jun Fan, panjang 4750 mm, tinggi 1735 mm, lebar 1785 mm, jarak sumbu roda 2750 mm. Tekanan ban 165, rendah, memuat benda berat, awalnya diperkirakan 3 ton. Pengemudi, 43 tahun, pria, Meksiko, berat 180 kg, dan tinggi 185 cm. Xia Feng tertegun di tempat. Mata kanannya telah berevolusi dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Mata kirinya untuk perspektif, mikroskopi dan rabun jauh, sedangkan mata kanannya untuk pemindaian, perhitungan dan analisis. Hari ini datang terlambat dan terlalu tiba-tiba. Dia tidak pernah memikirkan kemampuan macam apa yang akan diperoleh mata kanannya, tetapi kemampuan yang tidak diketahui dan misterius itu datang tanpa tanda apapun. Para petugas polisi yang memblokir jalan berteriak kepada pengemudi van untuk berhenti, dan seorang petugas bahkan memberi isyarat untuk mencabut senjatanya. Namun, pengemudi van itu tetap acuh tak acuh. Ia berteriak dalam bahasa Spanyol, minggir. Saya tidak mengerti. Saya harus ke rumah sakit. Anak saya sakit. Minggir. Minggir. Sambil berteriak dia terus melajukan mobil van-nya ke arah sini. Xia Feng berbalik menghadap kedua sopir taksi itu. Saat itu, mata kiri dan kanannya aktif secara bersamaan. Mata kirinya mampu melihat menembus benda-benda, sementara mata kanannya memberikan data dan informasi yang luar biasa. Mata kiri Xia Feng melihat sejumlah besar alat anti ledakan di dalam mobil van, serta beberapa kotak bola baja dan paku. Mata kanannya, tepat saat mata kirinya melihat alat peledak, menghasilkan serentetan data dan informasi van itu berjarak 537 meter 19 cm, melaju dengan kecepatan 30 mph, dan akan tiba dalam 10 detik. Van itu membawa alat peledak buatan Amerika seberat 500 kg, dengan diameter ledakan 50 meter. Paku dan bola baja tersebut memiliki jangkauan 1000 meter, dan jumlah korban tewas awal diperkirakan mencapai 270 orang. Sebelumnya, Xia Feng hanya bisa melihat apa yang tersembunyi di dalam van, dan tidak bisa memperkirakan skala ledakan atau korban yang akan ditimbulkannya. Namun kini, dengan kemampuan pemindaian, analisis, dan kalkulasi mata kanannya, mata dan otaknya yang dipadukan membuat kemampuannya menjadi lebih komprehensif dan kuat. Xia Feng tiba-tiba menghunus senjatanya, tidak ingin memberi kesempatan pada pihak lain sedetik pun. Dah. 1 detik, 3 tembakan.
3 peluru menembus titik yang sama melalui jendela mobil, menembus kepala orang Meksiko itu. Otak dan darahnya menodai pecahan kaca jendela hingga merah. Van yang tak terkendali itu menabrak mobil polisi di pinggir jalan. Untungnya, van itu melaju kurang dari 30 yard per jam, dan tabrakan itu membuatnya berhenti. Seandainya van itu lebih cepat, benturan keras itu mungkin telah meledakkan alat peledak di dalamnya. Melihat van itu berhenti dan tidak ada ledakan, Xia Feng menghela napas lega. Momen penembakan itu terlintas di benaknya. Baru saja, sambil mengangkat senjatanya, mata kanannya memberi otaknya serangkaian angka dan informasi yang panjang jarak target 312 meter 48 cm, 162 meter di luar jangkauan efektif. Kecepatan angin 3 meter per detik. Arah angin barat laut jarak target 289 meter 79 cm, di luar jangkauan efektif moncong dibelokkan ke atas 1,1 cm. 3 tembakan dilepaskan, dengan selisih 0,33 detik. Inilah yang terjadi ketika orang Meksiko itu ditembak dan terbunuh. Selama proses ini, mata kanan Xia Feng hanya menyediakan citra, sementara otaknya menyediakan data dan rencana spesifik. Oleh karena itu, bukan mata kanannya yang menyediakan rencana untuk targetnya, melainkan koordinasi antara mata kanan dan otaknya. Mata kanannya pada dasarnya menyediakan materi, dan otaknya mengubahnya menjadi sesuatu. Dibandingkan dengan kemampuan mata kirinya, kemampuan mata kanannya lebih seperti perpanjangan dari kemampuan otaknya. Faktanya, evolusi dan manifestasi kemampuan mata kanannya yang tanpa tiba-tiba sebenarnya merupakan tren yang tak terelakkan. Otaknya terus berevolusi, dan zat seperti mineral di dalamnya terus bertambah. Melalui pengaruh halus dan pengetahuan yang terakumulasi, tidak mengherankan jika mata kanannya memperoleh kemampuan tersebut. Bahkan setelah mengetahui apa yang terjadi, Xia Feng masih merasakan kegembiraan yang tak terkendali di hatinya. Dulu, ia tak akan berani melepaskan tembakan seperti itu, karena jangkauan efektif Viper hanya 150 meter. Menembak lebih dari jarak hampir 2 kali lipat itu akan membuatnya nyaris nol peluang mengenai sasaran. Namun dengan kekuatan mata kanannya, ceritanya berbeda. Kekuatan mata kanannya lah yang membuat kejadian mustahil ini menjadi kenyataan. Kenapa hari ini? Pikir Xia Feng. Apakah karena 2 kali aku menghadapi kematian yang sesungguhnya, itu merangsang potensi tubuhku? Atau apakah tubuhku telah berevolusi tanpa terasa, dan hari ini adalah waktu yang tepat untuk mewujudkannya? Sekarang mata kananku telah berevolusi. Apa selanjutnya? Apa hasil akhir dari evolusi ini? Tumpukan masalah ini menyusahkan Xia Feng. Beberapa polisi bergegas menghampiri Xia Feng. Salah satu dari mereka mengerahkan senjatanya dan berteriak, "Jatuhkan senjatamu, atau aku tembak." Xia Feng akhirnya tersadar. Polisi tidak mengenalnya, jadi reaksi mereka wajar saja. Namun, sebelum ia sempat melempar pistol Viper ke tanah, beberapa agen memarahi polisi. "Letakkan senjatamu. Itu orang kita." Seorang agen setingkat pemimpin tim berbicara dengan nada kasar dan agresif. Polisi akhirnya bereaksi dan buru-buru menjatuhkan senjata mereka. Tang Yuyan bergegas keluar bar, menatap Van yang berjarak lebih dari 200 meter dengan heran, lalu menatap Xia Feng, terdiam sesaat. Ia sangat menyadari kemampuan Viper. Dengan jangkauan maksimum 150 meter, pistol ini merupakan pistol dengan jangkauan terjauh di dunia. Dan kekuatannya hanya kalah dari Desert Eagle yang terkenal di dunia. Namun, bahkan dengan penembak jitu seperti dirinya, ia tidak bisa mengenai sasaran pada jarak hampir 300 meter dengan Viper. Lagi pula, bahkan dengan senapan, mengenai sasaran pada jarak 300 meter itu sulit. Seorang agen memeriksa situasi di dalam van, dan suaranya segera terdengar dari komunikator, penuh kejutan, "Ya Tuhan!" Sebuah tembakan pistol ke kepala dari jarak 300 meter. Konsultan Xia akan menentang kehendak surga. Tang Yuyan masih tertegun, tidak tahu harus berkata apa. Di matanya, Xia Feng sudah tak terjangkau, tapi ia masih terus meningkatkan standarnya. Xia Feng menyimpan pistol Vipernya dan berkata, "Yuyan, ada banyak alat peledak di dalam van itu. Pengemudinya pasti dari organisasi FA. Biar tim penjinak bahan peledak yang menanganinya." Tang Yuyan akhirnya tersadar dan mengangguk. "Aku akan meminta seseorang untuk menanganinya. Tapi kamu?" Xia Feng tahu pertanyaan apa yang ingin ditanyakannya. Ia tersenyum dan berkata, "Aku memodifikasi senjataku sendiri, jadi berhasil. Itu saja. Aku pulang sekarang. Datanglah lebih awal besok. Aku akan menyiapkan makan malam untukmu." "Aku pasti akan datang," kata Tang Yuyan, sambil memperhatikan Xia Feng pergi. Xia Feng berjalan perlahan di trotoar. Setelah sekitar 50 meter, ia menoleh. Tang Yuyan masih berdiri di jalanan yang kosong, mengamatinya. Mata kanannya sedikit berkedut, mengamati sosok Tang Yuyan. Seketika, serangkaian gambaran muncul di benaknya. Tinggi badan 175 cm, berat badan 122,78 kg, lingkar dada 82 cm, lingkar pinggang 58 cm, lingkar pinggul 88 cm, panjang kaki 108 cm.
Sedetik kemudian, mata kirinya berkedut sedikit lagi, memasuki mode perspektif. Dengan mata kirinya yang terbuka, mata kanannya melihat Tang Yuyan, telanjang, sebuah pemandangan keindahan kulit putih. Informasi baru muncul di benaknya: tinggi badan 175 cm, berat badan 116,88 kg, lingkar dada 81 cm, lingkar pinggang 57 cm, lingkar pinggul 87 cm, panjang kaki 106 cm. Entah bagaimana, tatapannya beralih ke bagian tertentu tubuh Tang Yuyan, dan informasi numerik yang sesuai muncul di benaknya: 3678. Ketika angka ini muncul, Xia Feng buru-buru berbalik, tak berani menatap Tang Yuyan. Ia tak kuasa menahan senyum masam. Ya ampun, kok aku bisa tahu secepat ini? Aku tidak sengaja menghitung angka siapapun. Kok bisa-bisanya aku melakukan itu? Ia bahkan agak bersyukur tidak melanjutkan mencari. Jika ia terus mencari, itu bukan sekadar hitungan sederhana. Pasti akan ada data yang lebih memalukan lagi yang muncul, seperti panjang, lebar, dan kedalaman. Jika itu terjadi, mata kiri dan kanannya hanya akan saling beradu. Di tempat lain, meskipun Xia Feng sudah menghilang dari pandangan, Tang Yuyan masih menatap kosong ke arah yang ditinggalkannya. Ia berpikir, apa yang dikatakan Fosen benar. Dia adalah makhluk yang telah melampaui evolusi manusia secara keseluruhan. Kekuatannya pasti berkaitan dengan evolusinya. Sejauh mana dia akan berevolusi? Sebagai seorang wanita, bisa bersama pria seperti dia, penyesalan apa yang akan ia rasakan dalam hidupnya? Akankah anak-anak di dalam perut Fan Fan, Long Bing, Jiang Rui, dan Liang Xiao juga memiliki beberapa kemampuannya? Jika demikian, keturunan Xia Feng pasti akan mengembangkan keluarga Xia ke tingkat yang mengerikan. Anak-anak? Aku juga menginginkan anak dengan gen Xia Feng. Tiba-tiba ia teringat sesuatu dan buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Dokter Huang, saya ingin bertanya. Ya, sampel itu, apakah ada yang salah? Oh, tidak masalah, bagus sekali, terima kasih. Setelah menutup telepon, dia menghela napas lega dan senyum muncul di sudut mulutnya. Setengah jam kemudian, sebuah taksi tiba di jalan tempat kedutaan besar Jepang berada. Kakak, kami di kedutaan besar Jepang, kata sopir taksi itu. Xia Feng berkata, berhenti di sini sebentar. Aku tidak akan keluar dari mobil. Aku akan mengantarmu hari ini. Baiklah, kamu boleh tinggal selama yang kamu mau, kata sopir taksi itu dengan gembira. Xia Feng menurunkan jendela belakang dan melirik ke seberang jalan, ke arah kedutaan besar Jepang. Yang Shan telah memberitahunya bahwa Mei Hattori ada di kedutaan besar Jepang 2 hari yang lalu. Meskipun ia tidak mempercayai kata-kata Yang Shan, ia tetap ingin datang dan memastikannya. Jika Mei Hattori ada di kedutaan besar Jepang, ia akan bertindak. Mata kiri dan kanan kembali berkoordinasi, dan situasi di kedutaan besar Jepang terlihat jelas. Ini adalah pertama kalinya ia menggunakan kerja sama mata kiri dan kanannya untuk mengamati sebuah bangunan melalui perspektif. Ini adalah cara yang benar-benar baru dan perasaan yang benar-benar baru. Sebelumnya, kemampuannya untuk melihat menembus dinding beton dan struktur batu tidaklah terlalu baik. Setelah ketebalan dinding atau batu mencapai tingkat tertentu, mata kirinya tidak dapat menembusnya. Namun sekarang, keadaannya benar-benar berbeda. Ia dapat menembus dinding beton tebal tanpa halangan apapun. Otaknya bahkan memberikan informasi ketebalan dinding yang tepat. Begitu penglihatannya masuk, semua yang dilihat mata kanannya dipetakan menjadi data dan informasi yang relevan. Bahkan watt lampu meja pun langsung terekam di otaknya. Siapapun yang ia lihat, tinggi badan, berat badan, kekuatan otot, dan sebagainya muncul di benaknya hampir seketika, tanpa kehilangan detail apapun. Bangunan 3 lantai, pemindaian sinar X 5 menit selesai. Mei Hattori tidak ada di kedutaan besar Jepang. Tepat saat Xia Feng hendak menarik pandangannya dan mengakhiri pengintaiannya, seseorang di kantor di lantai 3 tiba-tiba mengangkat telepon di meja. Jantung Xia Feng tergerak, dan dia segera mengunci bibir target. Peneleponnya adalah seorang pria paruh baya. Ia berbicara dalam bahasa Jepang, "Hai. Ya, saya baru saja menerima laporan dari intelijen kami. Laporannya gagal. Xia Feng membunuh pembunuh organisasi FA sebelum ia sempat meledakkan bom." Sulit dijelaskan. Xia Feng menggunakan pistol, tetapi ia membunuh target 300 meter jauhnya. Nona Abdomen, tolong jangan datang ke Tiongkok selama periode ini. Di sini sangat berbahaya. Baiklah, saya mengerti. Saya akan mengaturnya. Panggilan itu sebenarnya ditujukan kepada Hattori Mei. Xia Feng mengalihkan pandangannya saat pria parubaya itu mengakhiri panggilan. Pengintaian ini tidak sepenuhnya sia-sia, ia telah mendapatkan beberapa informasi. Hattori Mei tidak berada di wilayah Tiongkok. Operasi ini dipimpin oleh markas CIA di Kyoto, dengan melibatkan personel intelijen Jepang, samurai dari keluarga Hattori, dan anggota FA. Hattori Mei, setelah aku selesai dengan masa sibuk ini, aku akan datang kepadamu untuk menyelesaikan urusan kita.
terlepas dari apakah kamu berada di Jepang atau di Amerika Serikat. Tatapan Xia Feng dingin. Sopir taksi meninggalkan jalan tempat kedutaan besar Jepang berada dan melaju jauh ke jalan tempat kantor pusat Biro 101 berada. Xia Feng membayar ongkos, lalu masuk ke Biro 101 dan membawa pergi Ksatria 15 milik Longbing, menuju kantor pusat kelompok kuda petir di Kyoto. Di bawah naungan malam, Ping An Residence diterangi lampu, menciptakan suasana damai dan tenang. Biasanya, para wanita di dalam mobil Ping An sudah tertidur pada jam ini, tetapi malam ini mereka menunggu pasangan mereka, dan mereka tidak bisa tidur sampai pasangan mereka pulang. Para pemilik perempuan Ping Anju tidak menunggu dengan sia-sia. Sambil menunggu para suami mereka pulang, pertemuan keluarga juga berlangsung meriah. Kita semua tahu situasinya. Liang Xiao mengangkat topik. Saya yakin kalian semua tahu apa yang dipikirkan Tang Yuyan, kan? Jika dia mengabaikan statusnya dan bersikeras bergabung dengan keluarga kita, bagaimana menurut kalian? Tentu saja saya tidak setuju, kata Fan Fan. Saya mengerti keluarga Tang, dan saya mengerti para wanita dari keluarga Tang. Tang Yuyan adalah anggota keluarga kuno itu. Dia harus mematuhi kehendak keluarga dalam segala hal yang dia lakukan. Dia akan mengabdikan hidupnya untuk keluarga itu dan mencari keuntungan untuknya. Bagaimana kita bisa hidup rukun jika seorang wanita seperti ini masuk ke dalam keluarga kita dan mencari keuntungan untuk keluarga Tang di setiap kesempatan? Jiang Rui berkata, aku juga tidak mau. Seperti yang ditayangkan di drama-drama TV, di mana para wanita saling cemburu dan berkomplot. Demi keuntungan, kau menjebakku dan aku menjebakmu. Bagaimana kita bisa hidup seperti itu? Longbing hanya mendengarkan tanpa berkomentar. Ekspresinya tenang, seolah-olah dia tidak tertarik dengan topik itu. Liang Xiao menyentuh pinggang Longbing dengan lengannya. Abing, biasanya kau tidak banyak bicara, aku mengerti. Tapi kali ini kau harus menceritakan apa yang ada di pikiranmu. Kita ini keluarga. Mustahil kau tidak memikirkan hal sebesar ini, kan? Longbing akhirnya angkat bicara. Aku baik-baik saja dengan apapun yang kulakukan. Kalian yang memutuskan. Kamu, Tang Yuyan, memaksamu keluar dari game 101, apa kamu tidak keberatan? Tanya Fan Fan. Longbing tersenyum. Aku baik-baik saja sekarang. Lagi pula, apapun kesalahannya, dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kita dan anak kita. Itu sudah lebih dari cukup untuk menebus kesalahannya. Ini karena kejadian terakhir. Dia menyelamatkan kita dan anak kita. Kalau dia memanfaatkan kejadian ini sebagai modal untuk bernegosiasi dengan kita, apa kita masih bisa menolaknya? Liang Xiao mengerutkan kening. Jiang Rui juga mengerutkan kening. Ini benar-benar merepotkan. Jika dia bisa mendapatkan pria dari keluarga kita dan kemudian menggunakan ini sebagai daya tawar untuk bernegosiasi dengan kita, akan sulit bagi kita untuk menolaknya. Ayo kita pilih dengan mengangkat tangan, kata Fan Fan. Yang tidak setuju Tang Yuyan masuk keluarga kita, angkat tangan. Setelah berkata demikian, ia menjadi orang pertama yang mengangkat tangannya. Liang Xiao dan Jiang Rui juga mengangkat tangan. Longbing tertegun sejenak, lalu perlahan mengangkat tangannya di bawah tatapan ketiga wanita itu. Wah, bagus sekali. Sudah disetujui dengan suara bulat. Liang Xiao sangat puas dengan hasilnya. Pintu tiba-tiba terbuka, dan Xia Feng berkata sambil tersenyum, pertemuan rahasia macam apa yang kalian adakan? Apa yang kalian sepakati bersama? Suamiku, kamu kembali tepat waktu. Kita sedang membicarakan Tang Yuyan, kata Fan Fan. Liang Xiao berkata suamiku, kami baru saja membuat resolusi bahwa Tang Yuyan tidak boleh masuk ke dalam keluarga kami. Dia telah menyelamatkan kami. Ini fakta, kami tidak akan menyangkalnya. Tetapi kami tidak akan membiarkannya masuk ke dalam keluarga kami karena kejadian ini. Kami akan membalasnya dengan cara lain. Jiang Rui pun berkata ya, suamiku, jika Tang Yuyan datang ke rumah kita, keluarga kita akan menjadi seperti keluarga kaya raya yang digambarkan dalam sinetron, dengan para wanita yang saling berkhianat, dan anak-anak mereka akan saling membunuh di kemudian hari untuk memperebutkan harta keluarga. Xia Feng tersenyum, tidak berlebihan. Ia mengalihkan pandangannya ke Longbing. Abing, kenapa kau diam saja? Longbing berkata, Aku punya pendapat yang sama dengan mereka. Liang Xiao, Fan Fan, dan Jiang Rui semuanya memiliki pendapat yang sama. Sekalipun ia tidak peduli, ia harus setuju dengan ketiga wanita hamil lainnya. Jika tidak, hubungan dan perasaan di antara mereka akan hancur. Suamiku, kita sudah sepakat. Kamu harus lebih berhati-hati saat bersamanya dan jangan sampai membuat kesalahan, kata Liang Xiao. Xia Feng tentu tahu kesalahan macam apa yang sedang dibicarakannya. Ia berkata tanpa berkata-kata, menurutmu aku ini siapa? Apa aku tipe orang yang selalu berbuat salah? Tentu saja, kan? Tanya Liang Xiao balik. Xia Feng, ding ling ling, ponsel Xia Feng tiba-tiba berdering. Ia mengeluarkannya dan memeriksanya. Kepalanya pusing. Keempat ibu hamil di rumah sedang membicarakan situasi Tang Yuyan, dan ia bahkan belum selesai berbicara. Tetapi pada saat ini,
Shen Tu Tianyin menelepon lagi. Bukankah ini hanya masalah yang disengaja? Liang Xiao bermata tajam dan langsung melihat nama Tianyin di ponsel Xia Feng. Ia lalu cemberut. Lihat, mantan istrimu ada di sini lagi. Kau benar-benar barang yang menarik. Semua orang menginginkanmu. Keempat wanita hamil itu menatap Xia Feng bersama-sama, masing-masing dengan tatapan berapi-api di mata mereka. Xia Feng ragu sejenak, lalu menutup telepon Shen Tu Tianyin. Ia berkata, apakah begini caraku menanganinya? Keempat wanita hamil itu tersenyum. Ini pertama kalinya mereka melihat Xia Feng memutus panggilan Shen Tu Tianyin seperti ini. Mereka tahu dalam hati bahwa meskipun itu hanya masalah kecil, bagi pria seperti Xia Feng yang tidak akan pernah menolak seorang wanita, itu memang perubahan yang signifikan. Di mana Tang Yuyan? Suamiku, kau harus menunjukkan sikapmu kepada kami malam ini, kata Liang Xiao. Xia Feng berkata, aku tidak pernah berpikir untuk membawanya ke keluarga ini. Aku hanya menganggapnya teman. Soal dia yang telah menyelamatkan ibu dan anakmu, kau tidak perlu membalasnya. Aku akan mengurus masalah ini. Kau tidak akan berjanji padaku, kan? Tanya Liang Xiao. Xia Feng dengan lembut menampar wajah Liang Xiao yang pucat pasi. Kau baru saja mempermainkanku. Hadiah yang kumaksud bukan seperti yang kau pikirkan. Aku punya daftar mata-mata di Tiongkok dari CIA. Akan kuberikan padanya. Daftar itu akan sangat membantu karirnya dan bahkan menjadi aset politik yang berharga bagi keluarga Tang. Hebat sekali, kata Liang Xiao sambil tersenyum, kau menyelamatkan nyawanya, dan dia menyelamatkan kita dan anak kita. Sekarang kau memberinya daftar sepenting itu. Kita impas sekarang. Imbang, imbang. Jiang Rui tampak sangat gembira. Aku berencana mengundang Tang Yuyan ke rumah kita untuk makan malam besok dan memberinya daftar itu untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimana menurutmu? Tanya Xia Feng ragu-ragu. Baiklah, saya setuju, kata Liang Xiao. Aku tidak keberatan. Aku akan memasak, kata Jiang Rui. Aku juga setuju. Kalau masalah ini ditangani secepatnya, kita bisa fokus mengurus bayinya, kata Fan Fan. Bibir Long Bing bergerak, dan setelah beberapa saat dia berkata, saya tidak keberatan. Xia Feng tersenyum, kalau begitu sudah beres. Lagi pula, Rui, kamu tidak bisa bekerja keras dengan perutmu yang besar, jadi aku akan memasak. Kalian berempat bisa mengobrol dengan Yuyan saja. Jiang Rui masih bersikeras agar dia memasak, jadi Liang Xiao diam-diam menendang kakinya, lalu berbisik di telinganya lebih baik kita bicara dengan Tang Yuyan daripada suami kita bicara dengannya. Biarkan dia memasak. Mungkin kita bisa menyuruh Tang Yuyan pergi setelah dia selesai memasak. Jiang Rui terkikik, tampak seperti bayi yang tahu segalanya tetapi menolak mengatakannya. Mata kiri dan kanan Xia Feng sedikit berkedut, langsung memasuki mode pemindaian perspektif baru. Dalam pandangannya, keempat wanita hamil itu sama sekali tidak memiliki rahasia pinggul Jiang Rui, kaki Liang Xiao, area dada Fan Fan, pinggang Long Bing, segala macam data muncul di benaknya, memberinya pengalaman baru. Memang tidak pantas memandang perempuan lain dalam perspektif dan mode pemindaian, tetapi tidak pantas memandang perempuan itu sendiri. Alih-alih merasa malu, ia justru menikmati prosesnya. Namun, pemindaian sinar X ini juga memiliki efek samping. Nona-nona, ayo tidur. Sudah larut malam, kata Xia Feng.